Bab 1041, Pemerintahan Cahaya Suci. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Setelah ditarik keluar dari terowongan spasial, tubuh Fang Yu langsung terasa tidak berbobot. Pemandangan di depannya menjadi aneh, seolah memasuki ruang yang penuh cermin magnum, semuanya rusak dan rumit. Tangan yang bersinar dengan cahaya redup, seperti batu giok putih, masih memegang erat lengan kiri Fang Yu. Fang Yu menunduk dan melihat ke samping sepanjang lengan ini, tapi dia tidak melihat siapapun. Hanya ada bagian lengan seperti itu. Fang Yu mengerutkan kening dan mencoba melepaskan diri dari tangan ini. Ketika dia berusaha keras pada awalnya, dia menyadari bahwa ruang ini memiliki tekanan yang sangat kuat. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, pertama-tama menempatkan tubuhnya dalam kondisi yang relatif seimbang. Pemandangan di sekitarnya membuat orang pusing dan silau. Fang Yu hanya membuka matanya. Pupilnya bersinar merah, dan tanda putihnya berputar perlahan. Saat ini, Fang Yu dapat melihat situasi sebenarnya di sekitarnya melalui permukaan. Di depannya, ada lubang melingkar yang tak terhitung jumlahnya. Dari bukaan ini, kekuatan spasial yang kuat dapat dirasakan. Ini adalah portal. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya. Pada saat ini, tangan seperti batu giok putih yang meraih lengan Fang Yu, sekali lagi dengan paksa menarik Fang Yu ke kiri. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan menatap tangan ini. Dalam penglihatannya, ada cahaya putih yang kuat di dalam tangan ini, memancarkan kekuatan suci. Fang Yu menoleh lagi dan melihat ke arah tangan ini. Di bidang penglihatan, jenazah masih belum terlihat. Yang pasti tangan ini ada sendirian. Aku akan memberimu waktu 3 detik dan segera melepaskannya. Fang Yu berkata dengan ringan. Kekuatan tangan ini sangat kuat, dan masih menarik Fang Yu. 3 detik berlalu dengan cepat. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan membantingnya ke tangan ini. Ledakan, terdengar suara teredam. Fang Yu merasakan tinjunya menghantam batu yang sangat keras, hanya merasakan kekerasannya. Namun tangan ini tampaknya tidak retak, dan masih dengan kuat menggenggam lengan kiri Fang Yu. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia mengangkat tangan kanannya lagi, ingin menghancurkan tangan ini dengan kekuatan yang lebih besar. Namun pada saat ini, tangan itu tiba-tiba terlepas. Tempat ini adalah tempat penghakiman. Suara yang dalam datang dari segala arah dan mengalir ke telinga Fang Yu. Suara ini saja sudah bisa membuat orang merasa kaget. Mendengar kata persidangan, Fang Yu mengetahui identitas pihak lain. Harus berasal dari kuil para dewa. Kamu adalah utusan ilahi 12 sayap, kata Fang Yu. Tuan, sebelum kata-katanya jatuh, Fang Yu merasakan nafas muncul di atasnya. Fang Yu segera mengangkat kepalanya. Dia melihat seorang kepala memakai helm dan topeng perak, dengan hanya 2 mata emas yang terbuka. Saat Anda melihat ke bawah, Anda dapat melihat baju besi ringan berwarna perak menutupi tubuh sosok ini, dan 5 pasang sayap berbulu putih keperakan di bagian belakang. Utusan ilahi 10 sayap. Ketika pikiran ini terlintas di benak Fang Yu, utusan ilahi bersayap 10 mengulurkan tangan kanannya, mencekik leher Fang Yu, dan menekannya. Keduanya jatuh tajam ke bawah, dan dengan cepat melewati salah satu lubang kecil. Pemandangan di sekitarnya segera berubah. Ini adalah dataran putih. Ledakan, utusan ilahi bersayap 10 menekan Fang Yu ke tanah dan mengeluarkan suara gemuruh yang besar. Lahan salju dengan radius hampir 100 meter terkena dampak dan pecah berkeping-keping. Saat busa salju terisi, Fang Yu melihat tangan kanan terulur oleh utusan ilahi 10 sayap, dengan cahaya redup bersinar. Mulai sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan dosa yang kamu lakukan, betapa seriusnya. Utusan ilahi 10 sayap berkata dengan dingin. Tangan kanannya masih memegang leher Fang Yu. Mata Fang Yu dingin, kaki kanannya tiba-tiba terangkat, menendang perut utusan ilahi 10 sayap. Retakan, dewa bersayap 10 membuat baju besi di perutnya bersinar. Kaki Fang Yu sepertinya menendang pecahan kaca, mengeluarkan suara yang tajam. Tapi kekuatan kaki ini tidak diterapkan pada utusan ilahi 10 sayap. Ledakan, sebaliknya, lereng salju kecil di belakang meledak. Ini adalah, sedikit kejutan muncul di mata Fang Yu. Kekuatan kakinya barusan jelas telah dipindahkan. Fang Yu memandangi baju besi perak pada utusan ilahi 10 sayap dengan mata yang menakjubkan. Untuk mencapai hal ini, hukum ruang dan hukum kekuasaan sangat terintegrasi. Kuil masih memiliki kekuatan. Kamu tidak bisa berbuat lebih banyak.
Kamu hanya bisa mengakui kejahatan yang kamu lakukan, dan bertobat di neraka. Kata utusan ilahi 10 sayap, tangan kirinya seperti batu giok putih mengepal dan mengenai wajah Fang Yu. Fang Yu tiba-tiba menggunakan kekuatan dan berbalik ke samping. Seluruh tubuh Dewa 10 sayap dipimpin oleh Fang Yu dan jatuh ke samping. Fang Yu mengangkat tangan kirinya dan meraih tangan kanan giok putih yang memegang lehernya. Ini adalah tangan Tuhan yang dianugerahkan kepadaku oleh Tuhan-Tuhan, mampu menembus segalanya dan menghancurkan segalanya. Bagaimana manusia bisa menghancurkannya? Kata utusan ilahi 10 sayap. Saya tidak akan membicarakan apakah itu bisa dihancurkan, tapi setidaknya saya bisa menghancurkannya. Fang Yu mencibir, tangan kirinya tiba-tiba menggunakan kekuatan, dan tangan kanan utusan ilahi 10 sayap tiba-tiba hancur. Setelah tangan kanannya dilepaskan, Fang Yu mengangkat kaki kanannya lagi dengan cara yang menggelegar, dan menendang perut utusan ilahi 10 sayap. Retakan, seperti sebelumnya, perisai kekuatan spasial muncul di depan armor, pecah seperti kaca. Dan padang salju di belakangnya pecah. Kekuatan kaki ini dipindahkan lagi. Fang Yu sedikit mengernyit melihat baju besi pada utusan ilahi 10 sayap. Pada saat ini, 5 pasang sayap di belakang utusan ilahi 10 sayap mengepak dan meninju Fang Yu. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan menahan pukulannya. Namun kekuatan yang dahsyat membuatnya terbang mundur. Di saat yang sama, tidak jauh di belakangnya, sebuah portal tiba-tiba muncul. Langit berputar lagi, pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Ini hutan, matahari tinggi di langit, dan matahari mulai terbenam. Tanah di antara hutan penuh dengan bayangan dedaunan. Fang Yu berdiri kokoh di tanah, menatap ke langit. Melalui dedaunan lebat, Anda dapat melihat utusan dewa bersayap 10 di atas hutan. Kedalaman dosamu cukup untuk memanggil cahaya kudus untuk membuat penghakiman terakhir atasmu. Utusan ilahi 10 sayap berdiri di udara dengan sayap di punggungnya terbuka penuh. Ia menyilangkan tangan di depan dadanya, dan bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Adegan ini terlihat sangat mirip dengan para dewa dalam mitologi. Aura yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Tiba-tiba ia menunduk dan menatap lurus ke arah Fang Yu. Kemudian, cahaya menyilaukan keluar dari tubuhnya. Bising, Fang Yu hanya merasakan semburan panas yang menyengat. Dalam beberapa ratus meter, mereka ditutupi oleh cahaya putih yang menyebar, dan tidak ada yang terlihat. Hutan di sekitarnya, rumput liar di tanah, dan bahkan beberapa makhluk kecil gelombang www.novelhal.com gelombang terkikis oleh cahaya putih dan langsung terbakar menjadi abu. Cahaya keemasan muncul di tubuh Fang Yu, menyelimutinya. Zizi, namun posisi kontak di luar cahaya keemasan masih menimbulkan gelombang. Nafas yang panas tidak bisa dibendung sehingga membuat sulit bernapas. Fang Yu menyipitkan mata dan memandang ke arah langit. Cahayanya cukup menyilaukan, namun melalui Eye of Insight, posisi utusan ilahi sayap 10 masih dapat dilihat. Ledakan, Fang Yu menendang kakinya dan tubuhnya terlontar seperti roket, bergegas menuju utusan dewa bersayap 10 di atas. Semakin dekat ke posisi utusan ilahi sayap 10, sensasi kehancuran yang dahsyat menjadi semakin kuat. Utusan ilahi 10 sayap itu seperti matahari, melepaskan energi yang sangat menakutkan. Tapi bagi Fang Yu, level ini sepenuhnya bisa diterima. Memanggil, dalam 5 detik, Fang Yu datang ke depan utusan ilahi 10 sayap. Utusan ilahi 10 sayap masih mempertahankan gerakan aslinya. Ada senyuman dingin di wajah Fang Yu, dan tangan kanannya yang bersinar dengan cahaya keemasan tiba-tiba meledak ke arah wajah utusan ilahi 10 sayap. Ledakan, suara keras, topeng perak utusan dewa 10 sayap hancur berkeping-keping. Seluruh tubuh terjatuh tak terkendali. Kali ini, armor di tubuhnya tidak memainkan peran apapun. Karena Fang Yu telah menggunakan Eye of Insight dalam proses bergegas ke arahnya, semua hukum tentang ruang dan kekuatan pada armornya telah terputus. Ketika utusan ilahi 10 sayap terbang terbalik, cahaya di sekitarnya dengan cepat menghilang. Fang Yu melihat sekeliling, wajahnya sedikit berubah. Tanah dalam radius 7 atau 800 meter berubah menjadi warna arang hitam, dan tidak ada jejak vitalitas. Hutan asli, padang rumput, semuanya lenyap. Kekuatan pukulan tadi bisa dilihat. Fang Yu melihat ke depan. Pada saat ini, utusan ilahi 10 sayap telah berhenti di udara. Topengnya tenggelam seluruhnya. Ia mengangkat tangannya dan menutupi topengnya. Telapak tangan bersinar. Setelah beberapa detik,
ia melepaskan tangannya dan topengnya kembali ke bentuk aslinya. Ia memandang Fang Yu, lalu melihat ke bawah ke armornya. Jangan melihatnya, untuk sementara aku menonaktifkan fungsi armormu. Fang Yu tersenyum dan berkata, sekarang, kamu hanya bisa melawanku secara langsung. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Fang Yu bergegas menuju ke arah utusan ilahi 10 sayap. Kecepatannya sangat cepat, seperti seberkas cahaya menghilang ke udara. Utusan ilahi 10 sayap berdiri di tempatnya, dengan tangan kirinya terulur. Bas, sebuah lightsaber muncul di tangan kirinya dan menebas ke depan. Saat ini, Fang Yu muncul di depannya. Engah. Fang Yu mengangkat lengan kanannya dan langsung menerima pukulan itu. Lalu, dia tiba-tiba melancarkan tinju kirinya. Utusan ilahi 10 sayap segera mengangkat tangan kanannya, mencoba memblokir tinju Yu bawah. Ledakan, tapi kekuatannya tidak setingkat dengan Fang Yu, dan dia terbang lagi. Fang Yu segera mengikuti. Di udara, sayap utusan ilahi 10 sayap tiba-tiba mengepak. Sayapnya tiba-tiba bersinar. Bulu dengan aura kuat memacu ke arah Fang Yu satu demi satu. Tubuh Fang Yu berkedip dengan cahaya keemasan, dan dia bahkan tidak perlu mengelak. Bang, 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 Vader menghantam tubuh Fang Yu dengan semburan suara. Namun, kecepatan Fang Yu tidak berhenti sama sekali, dan dia muncul di depan utusan ilahi 10 sayap dalam waktu 3 detik. Utusan ilahi 10 sayap segera mengangkat lightsaber di tangan kirinya dan mengayunkannya ke arah Fang Yu lagi. Fang Yu menjauh dari tempatnya, muncul di belakang utusan ilahi 10 sayap, menghadap 5 pasang sayap, mengulurkan tangannya. Utusan ilahi 10 sayap merasakan krisis, dan tiba-tiba ia berbalik dan melemparkan tinju kanannya ke arah Fang Yu. Tanganmu memang cukup kuat, tapi kekuatanmu, sama sekali tidak cocok, jadi, tetap tidak berguna. Sebuah cibiran, muncul di sudut mulut Fang, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan meraih tangan giok putih itu. Menyentak ke depan, tubuh utusan ilahi 10 sayap segera kehilangan keseimbangan, dan seluruh tubuh mendekati Fang Yu. Fang Yu berbalik ke samping, dan bagian belakang utusan ilahi 10 sayap benar-benar terlihat di depannya. Kunci untuk menghadapi utusan ilahi ini, tujuan utamanya adalah sayap di belakang. Fang Yu bahkan merasa semua sumber kekuatan utusan ilahi ini ada di sayap mereka. Tentu saja, Fang Yu tidak mengetahui prinsipnya. Retakan. Fang Yu mengulurkan tangannya, meraih sepasang sayap di tengah punggung utusan Dewa 10 sayap, dan tiba-tiba terlipat. Akar dari sepasang sayap ini patah, dan Fang Yu tiba-tiba terkoyak. Utusan Dewa bersayap 10 itu menjerit kesakitan. Fang Yu terkejut saat mendengar suara ini. Dia awalnya mengira utusan Dewa ini semuanya boneka dan tidak merasakan sakit. Tapi utusan Dewa bersayap 10 di depannya tampak berbeda dari sebelumnya. Metode pertarungannya lebih condong ke pertarungan jarak dekat, yang sama sekali berbeda dari utusan dewa sebelumnya yang mirip dengan penyihir. Dan jeritan tadi menegaskan bahwa ia kesakitan dan mungkin itu bukan boneka. Itu menarik, kamu harus merasakan sakitnya, Fang Yu berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, Fang Yu tidak merasakan sensasi sedikit pun saat bertarung melawan utusan dewa itu sebelumnya. Karena tidak peduli berapa banyak tangan yang dia turunkan, utusan ilahi itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, tanpa reaksi yang menyakitkan. Tapi kali ini, berbeda. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, baru saja hendak meraih sepasang sayap lainnya. Tetapi pada saat ini, Dewa 10 sayap membuat sayapnya bergetar kuat, dan bergegas menuju langit. Dampak api suci, utusan ilahi 10 sayap meraung keras di udara. Ada nada kemarahan yang kuat. Begitu suara itu keluar, cahaya kuat muncul lagi di tubuhnya. Pemandangan di sekitarnya mulai bergetar seperti gelombang air. Ceng ceng ceng, sebuah lubang muncul satu persatu di sekelilingnya, seperti portal. Utusan ilahi 10 sayap membuka kedua telapak tangannya ke udara dan menunjuk langsung ke arah Fang Yu. Ledakan, detik berikutnya, lubang di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan bola api perak. Sasaran api perak ini semuanya ditujukan pada Fang Yu. Rasa panas terik datang dari segala arah. Kamu menggunakan sihir, maka aku akan menggunakannya juga. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan membuka telapak tangannya menghadap dirinya sendiri. Cincin halus di jari telunjuk bersinar dengan cahaya yang kuat. Semburan kekuatan spasial yang agung menyelimuti seluruh dunia. Jangan diam di tempat ini, kata Fang Yu dingin. Begitu suara itu turun, tangan kanannya tiba-tiba bergetar. Boom!
Kekuatan ruang yang mengunci dunia tiba-tiba meledak. Api perak di sekitarnya langsung menghilang. Bukaan itu telah menjadi puing-puing luar angkasa, beterbangan kemana-mana. Utusan ilahi 10 sayap di udara menjerit. Armor di tubuhnya rusak parah saat ruangnya hancur. Retakan dengan kedalaman berbeda muncul di berbagai bagian. Jika bukan karena armor ini cukup kuat, pada saat ini, armor itu hancur seiring dengan ruangnya. Saat puing-puing luar angkasa beterbangan, utusan ilahi bersayap 10 memandang Fang Yu di bawah, dan tidak bisa lagi menjaga ketenangan pikirannya. Wow, pada saat ini, Fang Yu bergegas menuju utusan ilahi 10 sayap lagi. Utusan dewa bersayap 10 mengangkat tangan kirinya dan melafalkan Fajue. Namun kecepatannya tidak bisa lagi mengimbangi bulu bagian atas. Dalam sekejap, Fang Yu muncul di depannya. Fang Yu mengulurkan tangan kirinya dan meletakkannya di belakang kepalanya, dengan senyuman di wajahnya. Kemudian, dengan kekuatan tiba-tiba dengan tangan kirinya, dia menekan kepala utusan ilahi 10 sayap ke bawah. Pada saat yang sama, angkat lutut kanan Anda. Ledakan, dampak ini hampir meratakan kepala utusan ilahi bersayap 10. Apa? Utusan ilahi 10 sayap menjerit kesakitan lagi. Fang Yu meraih sayap di belakangnya dengan kedua tangan dan menariknya dengan kuat. Retakan, sepasang sayap lainnya patah. Gerakan tangan Anda ke bawah, pegang akar sayap bagian bawah, dan lipat lagi. Retakan, hanya tersisa 2 pasang sayap. Jeritan utusan ilahi 10 sayap bergema di luar ruang hampa. Fang Yu menembak terus-menerus, mematahkan 5 pasang sayap utusan ilahi 10 sayap, dan 10 sayap semuanya. Pada saat ini, utusan ilahi 10 sayap bergerak-gerak dan tidak bisa lagi melawan. Aku sangat penasaran, kamu punya 10 sayap, dan levelmu hanya di bawah 12 sayap. Kenapa kamu malah merasakan sakit? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Pendosa Fang Yu, aku tidak bisa mengantarmu ke neraka. Tuhanmu akan melakukannya sendiri. Utusan ilahi 10 sayap berkata dengan marah. Tuhan, mengacu pada utusan ilahi 12 sayap. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Utusan ilahi 10 sayap tidak berbicara, dan tiba-tiba berbalik, meledakkan dada Fang Yu dengan kedua telapak tangannya. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia dengan mudah meraih tangan yang bersinar samar ini. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang apakah ini tangan sialan yang kamu katakan? Kekuatannya bagus banget, entah terbuat dari bahan apa. Fang Yu meraih tangan ini, mengamati dengan cermat, menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata. Pada saat ini, tubuh utusan ilahi 10 sayap tiba-tiba memancarkan aura yang sangat menakutkan. Meniup, Fang Yu sedikit mengernyit, menyilangkan tangan di depannya. Ledakan, cahaya putih muncul dari tubuh utusan ilahi 10 sayap. Bahkan jika Fang Yu siap bertahan, dia terpaksa terbang. Tapi tangan putih seperti batu giok itu tidak roboh bersama utusan ilahi sayap 10, melainkan perlahan berubah menjadi sedikit cahaya dan menghilang ke dalam kegelapan pekat. Fang Yu tidak tahu seberapa jauh dia terbang, dan berhenti. Utusan ilahi bersayap 10 memilih untuk meledakkan dirinya dan mati secara alami. Sangat disayangkan bahwa apa yang disebut tangan para dewa tidak tertinggal. Juga, utusan ilahi 12 sayap tidak muncul. Hei, utusan ilahi 12 sayap, jika Anda punya waktu, keluarlah dan selesaikan masalah secara langsung, jangan buang waktu. Fang Yu berteriak, tidak ada apa-apa dan keheningan di sekitar, dan tidak ada tanggapan. Tapi dikombinasikan dengan situasi sebelumnya. Fang Yu ditarik secara paksa ketika dia berjalan melalui terowongan luar angkasa. Tidak ada tanggapan sekarang bukan berarti tidak akan muncul nanti. Jika kamu tidak keluar, aku akan pergi. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata dengan dingin, tetapi jika kamu berani menarikku keluar dari terowongan luar angkasa nanti, aku benar-benar akan meledakkanmu dengan pukulan. Setelah berbicara, masih belum ada tanggapan. Fang Yu menutup matanya dan menggunakan cincin halus untuk membangun terowongan luar angkasa baru. Dia memiliki posisi akurat dari ibu kota utara. Di luar ruang seperti ini, dia dapat kembali dengan mudah tanpa mengkhawatirkan jarak. Tidak butuh waktu lama bagi Fang Yu untuk menggunakan sisa kekuatan luar angkasa dari cincin halus untuk membangun terowongan luar angkasa menuju ibu kota utara. Begitu trik sulap keluar, Fang Yu memasuki terowongan luar angkasa. Kali ini, Fang Yu sangat waspada saat berjalan melalui terowongan luar angkasa. Ketika saya ditarik keluar dari terowongan luar angkasa, ruang yang sobek dan tidak berbobot itu cukup tidak nyaman.
Bagi orang biasa, bahkan seorang biksu dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi, tubuhnya akan langsung dimasukkan ke dalam kuah daging. Namun perjalanan kali ini berjalan lancar tanpa ada gangguan. Fang Yu mendarat di pinggiran ibu kota utara. Ngomong-ngomong, di mana Valet? Fang Yu tiba-tiba teringat pada Valet setelah menginjak tanah. Saat dia ditarik paksa keluar dari terowongan luar angkasa sebelumnya, dia hampir sampai di pintu keluar. Dengan kata lain, meski terowongan luar angkasa runtuh, Valet seharusnya bergegas keluar dari pintu keluar terlebih dahulu. Terletak di depan rumah, Fang Yu melompat sedikit, naik ke udara, dan terbang menuju area tengah ibu kota utara. Kembali ke pintu, aku melihat Valet berdiri di depan Simen. Ye Sengshui berdiri di depannya dan sedang berbicara dengannya. Fang Yu jatuh dari langit dan mendarat di samping Valet. Susunan teleportasi yang membentang sejauh 20.000 km, titik tetapnya tidak menunjukkan sedikit penyimpangan. Susunan teleportasi Zenzong dari Sekte Roh Bintang, sungguh kuat. Fang Yu berkata dalam hatinya. Tuan Fang. Ye Sengshui terkejut saat Fang Yu muncul tiba-tiba. Valet menoleh dan melihat, wajahnya berubah. Dia masih memberitahu Ye Sengshui apa yang dia lihat. Tapi aku tidak menyangka Fang Yu benar-benar muncul seperti ini. Tangan itu, tanya Valet dengan mata terbuka lebar. Sayang sekali dia kabur. Tapi itu hanya sepasang tangan, dan aku berhasil menyingkirkan orang-orang, kata Fang Yu. Kata-kata ini membuat Valet dan Ye Sengshui mendengarnya di tengah kabut. Masuk dulu, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu berjalan menuju pintu depan. Nona Valet, silakan masuk. Ye Sengshui membenarkan bahwa Fang Yu dan Valet mengenal satu sama lain dan berkata dengan lembut. Valet mengangguk, mengikuti Ye Sengshui dan masuk ke dalam mansion. Pertama-tama kamu membawanya untuk berganti pakaian, yang terbaik adalah menggantinya dengan rompi tanpa lengan, dan kemudian membawanya ke lingkuan di gunung belakang. Fang Yu berkata pada Ye Sengshui setelah memasuki gerbang. Baik, Tuan Fang, kata Ye Sengshui. Kemudian, Ye Sengshui mengambil bunga valet dan berjalan ke arah lain. Fang Yu berjalan maju perlahan. Kali ini saya pergi ke wilayah barat, dan butuh waktu kurang dari setengah hari untuk bolak-balik, tapi yang saya lakukan tidak banyak. Luo Dao, tempat gereja malaikat berada, ditenggelamkan oleh Fang Yu. Utusan dewa bersayap 2, bersayap 4, bersayap 6, bersayap 8, dan bersayap 10 yang dikirim oleh berbagai dewa juga telah berperang satu sama lain. Kekuatannya progresif. Dalam hal perasaan Fang Yu sendiri, utusan ilahi bersayap 2, bersayap 4, bersayap 6, dan bersayap 8 itu mirip dengan seorang biksu dalam tahap normal transformasi para dewa ke tahap integrasi. Adapun 10 sayap, itu spesial. Trik kekuasaan cahaya suci memang sangat ampuh, mantra penghancur berskala besar. Teknik ini mungkin adalah pembunuh utusan ilahi 10 sayap. Jika bukan karena Fang Yu, 9 dari 10 lawan akan mati karena pukulan ini. Meskipun tidak membutuhkan banyak usaha untuk membunuh utusan ilahi 10 sayap. Namun, beberapa teknik sihir utusan ilahi 10 sayap, serta apa yang disebut tangan para dewa, baju besi yang dapat mentransfer kekuatan, semuanya membuat Fang Yu sangat tertarik. Menurut kata-kata utusan ilahi sayap 10, hal-hal ini, semuanya diberikan kepadanya oleh yang disebut Dewa Tuhan. Yan Zhen mengatakan bahwa tingkat tertinggi di kuil para dewa adalah utusan dewa bersayap 12, dan patung raksasa agama malaikat juga merupakan penampakan utusan dewa bersayap 12. Dengan kata lain, utusan ilahi 12 sayap, adalah Tuhan Allah yang diucapkan oleh utusan ilahi 10 sayap. Menelepon Tuhan secara langsung. Apa sebenarnya kuil para dewa itu? Apa hubungan utusan ilahi bersayap 12 dengan para dewa? Fang Yu tidak pernah percaya pada pernyataan Tuhan ini. Hanya saja, kekuatan suci yang terdapat di tangan para dewa membuat pikirannya sedikit terguncang. Utusan ilahi bersayap 12, apakah itu benar-benar dewa? Setelah berpikir sejenak, Fang Yu mendengar suara-suara dari dekat. Memalingkan kepalanya dan melihat, dia melihat bahwa di padang rumput di sisi kanan, lonceng angin kecil sedang menuntun 7 atau 8 ekor domba menuju sungai di belakang. Sang penyelenggara, Xiao Feng Chaim juga melihat Fang Yu dan memberi isyarat. Fang Yu berjalan menuju Xiao Feng Chaim. Tuan, sekarang ada sapi dan domba di padang rumput ini. Xiao Feng Chaim berkata, tetapi mereka tumbuh terlalu cepat, dan tubuh mereka jauh lebih besar dari sebelumnya, kenapa mereka bisa tumbuh begitu mudah?
Tentu saja itu adalah penghargaan dari buah belimbing, atau lebih tepatnya, penghargaan dari mata air di belakang gunung, kata Fang Yu. Mata air, kalau begitu aku akan minum mata air, bisakah aku cepat dewasa? Xiao Fengling bertanya dengan mata terbuka lebar. Jika kamu ingin tumbuh dewasa, bukankah kamu melakukannya sesuka hati? Kamu hanyalah alat, kamu hanya perlu mengubah wujud orang dewasa, kata Fang Yu. Little Win Chaim mengerutkan kening dan berkata, Tuan, seperti inilah penampilan saya. Aku tahu, tapi kamu bisa mengubah bentuknya sesuka hati. Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Tuan, maksudku, lonceng angin kecil mengerutkan kening dan berkata, aku bisa mengubah bentuk sesuka hati, tapi penampilanku sekarang adalah penampilan asliku. Aku sudah lama seperti ini, Tuan, lakukan kamu tidak ingat. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu terkejut. Memang, meski lonceng angin kecil bisa mengubah penampilannya sesuka hati, penampilan paling umum adalah penampilan gadis sekarang. Kamu hanyalah sebuah senjata, bagaimana kamu bisa memiliki penampilan yang nyata? Sekalipun kamu sering menggunakan bentuk yang sekarang, itu hanya berarti kamu menyukai bentuk ini, tapi itu tetaplah gambar virtual yang telah kamu ubah menjadi. Fang, kata Yu, tidak, guru, seperti inilah penampilan saya. Ini bukan gambar virtual, Xiao Feng Chaim berkata dengan tangan di pinggul dan kepala terangkat, tidak puas. Saya pikir Anda sudah terlalu lama berada dalam wujud manusia dan Anda mengalami halusinasi. Fang Yu mengulurkan tangannya, meremas daging wajah Xiao Feng Chaim, dan berkata, hah, aku marah. Xiao Feng Chaim mundur selangkah, melepaskan diri dari tangan Fang Yu, berbalik dan pergi, dan berkata dengan keras, saya akan membawa domba kecil itu untuk minum air. Tuan, sampai jumpa. Fang Yu sedikit mengernyit melihat punggung Xiao Fengling dengan marah. Situasi Little Win Chaim, dia awalnya mengira itu hanya kemampuan belajar yang kuat. Tapi sekarang sepertinya, tidak sesederhana itu. Little Win Chaim, seperti gadis kecil sungguhan, memiliki kemanusiaan dan pertumbuhannya sendiri. Namun hal ini tidak sejalan dengan akal sehat. Bagaimana roh instrumental bisa menjadi pribadi yang nyata? Bahkan jika Yuexian Win Chaim dinilai sebagai senjata sihir semi-abadi, mustahil untuk membiarkan roh seperti itu. Keberadaan seperti roh dari Celestial Halberd yang hanya mendengarkan perintah dan tidak pernah bertanya adalah penampakan asli dari kebanyakan roh. Lonceng angin kecil tidak hanya bertingkah seperti bayi, tapi bahkan berbohong. Situasi ini, tunggu. Fang Yu tiba-tiba teringat pada Li Huoyu di dalam tubuhnya gelombang www.novelringan.com gelombang kebanggaan yang ditunjukkan Li Huoyu saat berbicara dengan Fang Yu, dan keadaan yang sering ia berhenti tiba-tiba setelah. Beberapa patah kata, sejalan dengan ciri-ciri manusia alam. Apakah ini berarti roh Xiao Fengqi dan Li Huoyu termasuk dalam kategori yang sama? Tapi Yuexian Win Chaim hanyalah senjata ajaib dengan tingkat setengah abadi. Tapi Li Huo Jade adalah batu giok dewa yang ada dalam legenda. Tidak bisa mengambil kesimpulan dengan mudah. Itu masih terlalu jauh dari level lonceng angin Huoyu dan Yuexian. Kemungkinan terbesarnya adalah Xiao Feng Chaim adalah pengecualian. Dia adalah alat yang unik. Fang Yu berhenti memikirkannya dan menatap Xiao Feng Chaim lagi. Pada saat ini, lonceng angin kecil sedang berjongkok di tepi sungai, memegang aliran sungai dengan kedua tangan, dan mengikuti kawanan domba sambil meminum aliran sungai. Sepertinya dia benar-benar berpikir dia bisa tumbuh dengan cepat hanya dengan meminum air sungai. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan menjalankan teknik teleportasi, dan segera sampai ke mata air di belakang gunung. Setelah menunggu kurang dari 10 menit, Ye Seng Sui membawa valet. Tuan Fang, Nona valet sudah membawanya. Kata Ye Seng Sui, kamu tidak perlu pergi, bantulah, dan lepaskan kain kasa di bahu kanannya. Fang Yu berkata pada Ye Seng Sui. Oke, jawab Ye Seng Sui. Valet memandangi lingkungan sekitar, matanya masih terkejut. Rumah besar ini, terlalu besar. Lebih besar dari basis organisasi valet miliknya. Bermeditasi di tempat, kata Fang Yu. Valet membeku sesaat, lalu duduk. Ye Seng Sui berada di samping, melepaskan kain kasa dari bahu kanan yang patah untuk valet. Melihat patah tulangnya, Ye Seng Sui menatap valet lagi, wajahnya menjadi pucat. Cedera yang begitu serius, pasti berasal dari pertempuran yang sangat mengerikan. Wajah valet tidak berubah, matanya melirik ke sisi lain. Fang Yu mengamati luka valet. Lukanya agak berkerak, daging yang mati harus dikeluarkan. Mungkin sedikit nyeri.
Apakah perlu menggigit sesuatu seperti kapas? Fang Yu bertanya. Tidak, jawab Valet. Dengan baik, Fang Yu mengangguk, berubah menjadi pisau bedah dengan energi misterius, dan memulai operasi. Seperti halnya merawat wajah Qin Yao terakhir kali, buang dulu daging yang mati, lalu tuangkan vitalitas di sekitarnya ke dalam luka, ditambah dengan teknik penyembuhan sederhana, agar daging dan darah bisa tumbuh dengan cepat. Ye Sengshui berdiri di belakang, menyaksikan Fang Yu memotong daging lukanya dengan pisau sedikit demi sedikit. Dia sedikit takut untuk melihat, dan membuang muka. Tapi Valet tidak mengucapkan sepatah kata pun, mengatupkan giginya. Dalam waktu sekitar 10 menit, Fang Yu menyelesaikan pemotongan daging yang mati. 1 jam kemudian, Fang Yu menghentikan pendarahan luka Valet, dan memulihkan beberapa daging dan darah. Namun menumbuhkan seluruh lengan tidaklah mudah. Fang Yu tidak bisa duduk di sini dan terus membimbing kekuatan hidup. Jadi, dia meletakkan versi kecil yang lebih baik dari lingkaran pemicu roh di sampingnya dan membiarkan Valet duduk. Jika kamu duduk di sini selama 3 atau 5 hari, paling lama seminggu, lenganmu akan pulih sepenuhnya. Fang Yu berkata, selama periode ini, jika kamu lapar atau memiliki kebutuhan lain, kamu dapat menemukan Seng Sui dan memintanya untuk membantumu. Jawab Valet. Dia tidak bisa lagi merasakan sakit di bahu kanannya. Duduk dalam lingkaran, dia merasa sangat nyaman dan segar. Kalau begitu aku akan pergi dan datang kepadaku jika kamu memiliki pertanyaan. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi. Ye Sengshui berdiri di samping dan membungkuk dengan lembut. Fang Yu meninggalkan mansion dan datang ke ruang independen Lao Gui. Di dalam gua, kura-kura tua sedang membuat obat cair. Melihat kedatangan Fang Yu, Lao Gui segera meletakkan karyanya. Kamu datang tepat waktu, kata kura-kura tua. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Gadis kecil itu, bangun, kata penyu tua. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia segera berjalan menuju ruang es di depan. Segera, dia masuk ke ruang es. Tuan Fang, Qin Yao, yang sedang merawat Linger di dekat kasur es, mendengar langkah kaki, menoleh dan memanggil. Bagaimana situasinya? Fang Yu bertanya. Sebelum Qin Yao bisa menjawab, Fang Yu berjalan ke lapisan es. Kura-kura tua, bagaimana situasinya? Fang Yu menoleh dan bertanya pada kura-kura tua yang baru saja masuk. Seperti ini ketika dia bangun, seolah-olah dia kehilangan akal sehatnya dan matanya kusam. Kura-kura tua berkata, tetapi tanda-tanda vitalnya normal, dan tidak ada kelainan. Dia telah berbaring sejak dia bangun. Fang Yu bertanya, dia sudah duduk, tapi dia tidak berbicara, jadi dia duduk sebentar, lalu berbaring lagi, kata Qin Yao. Fang Yu mengerutkan kening, melihat Linger yang terbaring di atas kasur es. Setelah memikirkannya, dia mengulurkan jari tengah tangan kanannya dan menyentuh dahi Linger. Dia ingin menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk memasuki tubuh Linger untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tetapi pada saat ini, Linger tiba-tiba mengangkat kedua tangannya dan meraih jari Fang Yu. Fang Yu terkejut sesaat. Pada saat ini, tatapan Linger tiba-tiba beralih ke Fang Yu. Keduanya saling memandang. Fang Yu masih bisa merasakan keakrabannya. Namun di mata Linger, tidak ada udara, seolah-olah itu adalah robot. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan mengembalikan jarinya. Linger juga meletakkan tangannya, matanya kembali ke langit-langit, tidak bergerak. Saat kamu menyentuhnya, dia akan benar-benar bereaksi. Kura-kura tua itu menyentuh dagunya, bertanya-tanya. Ngomong-ngomong, bagaimana kondisi darahnya? Fang Yu bertanya. Mendengar pertanyaan ini, kura-kura tua itu menepuk kepalanya, membuka matanya dan berkata, ya. Aku hampir lupa memberitahumu ini, sungguh menakjubkan. Mari kita bicara, kata Fang Yu. Wajah Lao Gui terkejut dan berkata, setelah Linger bangun, saya segera mengambil sedikit darah darinya dan membandingkannya dengan darah yang Anda tinggalkan. Petik 2. Dari analisis selusin atribut saya, darahnya, dan darahmu memiliki tingkat kebetulan lebih dari 95%. Maksudmu, darahnya sama persis dengan darahku? Fang Yu bertanya. Ya, sulit dipercaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kura-kura tua itu mengerutkan kening dan berkata, kalian berdua tidak memiliki hubungan darah, dan kalian berdua adalah biksu. Akan ada beberapa perubahan dalam darah kalian selama proses kultivasi, dan kalian, saya telah berlatih dalam jangka waktu yang lama, di mana berbagai faktor telah mempengaruhi darahku.
Aku tidak tahu berapa banyak perubahan yang terjadi pada darahku. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang gadis kecil ini masih sangat muda. Bagaimana bisa darahmu bertepatan dengan suhu setinggi itu? Kecepatan. Mendengar perkataan kura-kura tua itu, Fang Yu pun ikut bingung. Setelah garis keturunan Linger terbangun, itu persis sama dengan darahnya. Dia benar-benar tidak menduganya. Dengan cara ini, bagaimana darah Linger, yang baru berusia 8 atau 9 tahun, bisa menyatu dengan darahnya? Apa masalahnya? Fang Yu memandang Linger dengan keraguan di matanya. Dengan cara ini, Fang Yu menghabiskan sore hari di Gua Lao Gui untuk membahas masalah ini. Namun setelah banyak perbandingan darah, situasinya tetap sama. Tingkat kebetulannya cukup tinggi, bahkan mendekati 100% tanpa batas. Adapun alasannya, tidak ada penjelasan yang masuk akal sama sekali. Apapun yang Anda pikirkan, ini tidak mungkin, tapi itu benar-benar terjadi. Beri aku waktu, aku butuh waktu. Aku pasti bisa memecahkan masalah ini. Lao Gui berkata tidak yakin. Tanpa hasil yang memuaskan, Fang Yu untuk sementara meninggalkan ruang mandiri tempat kura-kura tua itu berada dan kembali ke ibu kota utara. Keesokan paginya, Fang Yu ingin mengistirahatkan bayinya, tetapi Su Changge datang ke pintu. Jadi dia mengikuti Su Changge ke Xiaodongshan di bagian timur ibu kota utara. Bos, hari ini aku akan membawamu ke gerbang bayangan untuk berkeliling, dan kemudian aku akan pergi ke pertemuan sekte di Xiaodongshan, kata Su Changge. Pertemuan sekte, saya tidak tertarik dengan ini. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kali ini berbeda, pasti menyenangkan. Bos, kamu akan tahu kapan kamu pergi. Su Changge berkata sambil tersenyum. Cincin halus itu membutuhkan penyimpanan energi dan diserahkan kepada Su Lengyun. Oleh karena itu, Fang Yu dan Su Changge tidak menggunakan metode teleportasi untuk pergi ke Xiaodongshan, melainkan terbang menuju Xiaodongshan tanpa terburu-buru. Lagi pula aku tidak sedang terburu-buru. Bos, kamu pergi kemana kemarin? Su Changge bertanya dengan rasa ingin tahu di tengah jalan. Saya pergi ke wilayah barat, kata Fang Yu. Wilayah barat, jaraknya cukup jauh, untuk apa kamu pergi ke sana? Su Changge bertanya dengan bingung. Cari musuh potensial dan hancurkan mereka terlebih dahulu. Jawab Fang Yu. Su Changge membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu berhasil? Ini cukup berhasil. Saya menyelesaikan bawahan musuh di semua tingkatan. Fang Yu berkata, sayang sekali dewa musuh tidak bergerak. Su Changge menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah melihat keahlianmu yang tak terkalahkan dan momentum yang menghancurkan, bagaimana pihak lain berani mengambil tindakan? Bukankah itu hanya mencari kematian? Sifat manusia bisa dimengerti. Fang Yu tidak mengatakan apapun. Kemarin, utusan ilahi 12 sayap tidak muncul. Tapi Fang Yu merasa dia dan utusan ilahi 12 sayap sedang menghadapi pertempuran terakhir. Itu hanya masalah waktu saja. Setelah terbang di udara sekitar 1,5 jam, keduanya sampai di tempat tujuan. Xiaodongshan, bos, bahkan di Xiaodongshan, sekte bayangan kita hanya dapat dianggap sebagai sekte menengah, dan paling banyak adalah sekte menengah. Su Changge berkata, ini tidak ada bandingannya dengan sekte besar yang pernah Anda lihat sebelumnya, tertawalah saja. Saya juga lahir di Xiaozongmen, kata Fang Yu. Saya tidak percaya, sekte kecil mana di dunia ini yang bisa membina putra surga yang sombong seperti Anda, bos. Su Changge menggelengkan kepalanya. Fang Yu tersenyum tipis, tanpa bicara. Perbedaan antara Xiaodongshan dan Daxilin adalah Daxilin merupakan kawasan hutan, sedangkan Xiaodongshan memang merupakan kawasan pegunungan. Gerbang bayangan terletak di selatan Gunung Xiaodong, dibangun di atas sebuah bukit kecil. Su Changge membawa Fang Yu ke atas bukit dan jatuh di depan gerbang. Gerbang bayangan kita tidak memiliki sejarah. Gerbang itu didirikan oleh kakek majikanku, dan juga kakekku, kata Su Changge. Fang Yu melihat ke tablet batu di samping pintu, yang diukir dengan kata, bayangan. Su Changge membawa Fang Yu dan berjalan masuk. Setelah masuk gerbang, medan di depan menurun. Oleh karena itu, dengan berdiri di dalam gerbang, Anda dapat melihat sekilas semua bangunan di dalam gerbang bayangan. Ini sebenarnya tidak besar, dan luasnya mungkin kurang dari sepertiga Beidou 101. Sekte bayangan kami sekarang memiliki total 123 murid, kata Su Changge. Apakah kamu masternya? Fang Yu bertanya.
Tidak, Su Changge menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tertarik dengan posisi Master Sekte. Dalam 8 tahun sebelumnya, saya hanya untuk membalas dendam. Adapun saat ini, adik laki-laki adalah ketuanya, pelayan Tuan Fang, yang bahkan lebih mustahil. Lagi, duduklah dalam posisi ini. Siapa masternya? Fang Yu bertanya. Ya, dia ada di sini. Su Changge tersenyum. Fang Yu melihat ke depan dan melihat seorang pria berjubah biru dan berjanggut terbang dari kejauhan dan mendarat di depan Fang Yu. Begitu mereka bertemu, tanpa berbicara, pria itu berlutut tepat di depan Fang Yu, mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih, Tuan Fang, dan balas dendam saudara Su Yuanzu dan murid Bai Xiao Cheng. Oke, Su Changge sudah berterima kasih padaku, jadi kamu tidak perlu melakukannya lagi, kata Fang Yu. Pria itu memandang Fang Yu dengan rasa terima kasih di matanya, lalu berdiri dan berkata, di Gerohong, saya adalah penguasa gerbang bayangan. Itu juga pamanku, Su Changge berkata di samping. Fang Yu mengangguk dan melihat ke depan. Di lapangan pencaksilat yang jaraknya 100 meter, Anda bisa melihat banyak murid bayangan berlatih menggunakan senjata tersembunyi seperti pisau lempar dan anak panah. Sepertinya gerbang bayanganmu adalah sekte yang berspesialisasi dalam pelatihan pembunuh, kata Fang Yu. Ya, Tuan Fang, ini adalah keputusan sang pendiri. Dia berharap keterampilan pembunuhnya dapat diwariskan dan diteruskan. Itulah sebabnya gerbang bayangan diciptakan, kata Lu Hong. Ada begitu banyak sekte di ibu kota utara, dan kebanyakan dari mereka mempraktikkan mantra normal. Kamu unik, kata Fang Yu. Mungkin kakek-kakek mengira pada awalnya. Daripada mengikuti orang banyak dan menjadi sekte biasa-biasa saja, lebih baik menjadi maverick dan membuat sekte pembunuh. Su Changge berkata, tentu saja, gerbang bayangan saat ini tidak terkenal. Tapi, di bawah kepemimpinan Guru Lu Yingning, suatu hari nanti dapat dibandingkan dengan paviliun Suanyuan Zhongsanlong. Lu Hong melambaikan tangannya lagi dan berkata, lagu panjang, di depan Tuan Fang, bukan? Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Fang Yu melirik Su Changge dan berkata, kemampuannya dalam menyanjung adalah salah satu orang terbaik yang pernah saya temui. Setelah itu, di bawah kepemimpinan Su Changge dan Lu Hong, Fang Yu berjalan mengitari gerbang bayangan. 1 jam kemudian, Fang Yu dan Su Changge meninggalkan gerbang bayangan. Bos, waktunya tepat, kita sekarang menuju ke Sekte Xiaodongshan Taixu, tempat pesta hari ini akan diadakan, kata Su Changge. Tai Su Zong, Fang Yu terkejut sesaat, dia sepertinya pernah melihat nama ini di suatu tempat. Namun untuk sementara, Fang Yu tidak memikirkannya. Tapi Fang Yu tidak pernah tertarik dengan apa yang disebut pertemuan sekte. Di dunia budidaya sebelumnya, berbagai pertemuan sering diadakan antar sekte besar. Saat pertama kali menginjakan kaki di jalur kultivasi, Fang Yu sering mengikuti Guru Dao Tian untuk menghadiri pertemuan semacam itu. Namun seiring bertambahnya pengalamannya, dia merasa pertemuan seperti itu membosankan dan membosankan. Itu hanyalah cara berbagai sekte untuk mengadakan kelompok demi kehangatan guna meningkatkan pengaruhnya. Setelah menyadari hal ini, Fang Yu tidak pernah menghadiri pertemuan seperti itu kecuali diperlukan. Alam Zongmen di ibu kota utara saat ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan alam budidaya saat itu, tetapi perilaku ini tidak pernah berubah. Tapi tidak ada lagi yang bisa dilakukan hari ini. Su Changge juga mengatakan bahwa pestanya sangat menarik, jadi tidak ada salahnya untuk menyaksikannya. Dipandu oleh Su Changge, Fang Yu segera sampai di Taixuzong, yang terletak di tengah Gunung Xiaodong. Menurut Su Changge, Sekte Taixu dianggap sebagai sekte teratas di Xiaodongshan, dan di seluruh ibu kota utara, sekte ini juga dianggap sebagai sekte besar kelas 1. Ketika saya sampai di gerbang Sekte Taixu, saya benar-benar bisa merasakan gaya yang seharusnya dimiliki sekte besar ini. 2 patung liger besar di kedua sisi gerbang cukup mencolok. Agar tidak menimbulkan keributan, Fang Yu menggunakan Suan Ranqi untuk mengubah penampilannya, lalu masuk ke Sekte Taixu bersama Su Changge. Taixu Zong hari ini jelas membuka sekte tersebut karena pertemuan dan tidak memiliki murid yang menjaga gerbangnya. Pesta hari ini akan diadakan sebelum Wen Xinxi. Su Changge berbisik. Berjalan ke dalam, Anda dapat melihat para biksu mengenakan kostum berbeda. Para biksu ini jelas berasal dari sekte yang berbeda. Tak lama kemudian, Fang Yu dan Su Changge sampai di sebuah alun-alun kecil. Saat ini,
60 atau 70 biksu telah berkumpul di alun-alun ini. Gelombang www.novelhall.com. Gelombang. Di tengah alun-alun terdapat sebuah batu berbentuk oval setinggi 3 hingga 4 meter. Batu besar ini dimiringkan miring, dan sebagian kecilnya dimasukkan ke dalam tanah. Bos, batu ini disebut batu Wentian. Konon pendiri sekte Taiksu memilih tempat ini untuk mendirikan sekte karena batunya yang besar. Su Changge melihat Fang Yu menatap batu itu dan berkata, "Tanyakan pada Tianxi, apa kiasannya?" Fang Yu bertanya, "Konon menghadap, puncaknya menghadap ke langit." Tapi sang adik mengira nama Tianxi sebenarnya untuk menonjolkan tingkatan. Bagaimana bisa ada batu di dunia yang bagian atasnya tidak menghadap ke langit? Su Changge tertawa, tentu saja batu ini masih agak istimewa. Lihat bentuknya yang lonjong, cukup sempurna, kemungkinan besar harus dipoles secara manual. Ketika Su Changge berbicara, mata Fang Yu selalu tertuju pada apa yang disebut batu langit bertanya di tengah alun-alun. Batu ini tidak mengeluarkan nafas khusus. Tapi entah kenapa, Fang Yu merasa sedikit aneh pada pandangan pertama. Dia tidak tahu dari mana perasaan aneh ini berasal, tapi itu benar-benar terjadi. Apa yang salah? Fang Yu mengerutkan kening. "Bos, kita tidak berdiri di sini lagi, cepat ke alun-alun, kalau tidak kita tidak akan bisa menyusul nanti," kata Su Changge. "Mengejar apa?" Fang Yu bertanya. "Pesta hari ini, Tai Suzong mengundang guru Xiangsu yang terkenal." "Xiao Ling, Tuan Xiao," kata Su Changge. "Tuan Xiangsu." Mata Fang Yu bergerak sedikit. Su Changge mengangguk dan berkata, "Tuan Xiao sangat terkenal. Dia adalah fisiognomi, itu bisa dianggap sebagai dunia." Su Changge berkata, ekspresinya gelisah. Fang Yu meliriknya dan bertanya, "Apakah kamu ingin meramal? Jika ada kesempatan, saya ingin menghitung hubungan pernikahan." Su Changge tersenyum dan berkata, "Saya tidak terlalu muda, dan saya harus menikah." Fang Yu memandang Su Changge dan berkata, "Dengan penampilan dan kefasihanmu, seharusnya tidak sulit menemukan pasangan." "Benar, tapi aku ingin mencari pasangan yang paling cocok, yang bisa memberiku keberuntungan." Su Changge berkata, "Bos, dalam sejarah, ada banyak pasangan dewa dan dewi terkenal. Sebelum mereka bertemu, mungkin mereka hanya biksu biasa, tapi setelah digabungkan, mereka segera menyadari jalan yang hebat, dan keduanya melonjak menjadi abadi." "Cerita yang bagus, adik juga ingin memiliki paragraf. Menurutku lebih praktis bagimu untuk kembali tidur dan bermimpi indah. Kamu memiliki segalanya dalam mimpimu," kata Fang Yu. Su Changge tersenyum canggung dan berkata, "Bos, meskipun kedengarannya tidak masuk akal, bagaimanapun juga itu adalah Tuan Xiao. Semuanya ada di sini, tentu saja saya harus mencobanya." Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan menuju alun-alun bersama Su Changge. Saat ini, alun-alun sudah penuh sesak. Para biksu di sekitar tampak lebih muda. "Apakah Xiao Ling ini benar-benar terkenal?" Fang Yu bertanya. "Tentu saja, dikatakan bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam hidupnya." "Itu keterlaluan," kata Su Changge. "Begitu banyak anak muda yang mungkin memiliki tujuan yang sama seperti Anda." Fang Yu tersenyum. "Apa gunanya begitu banyak orang di sini? Tuan Xiao hanya boleh memilih 4 atau 5 orang untuk melihat gambarnya, dan yang lain tidak punya kesempatan sama sekali. Setelah Tuan Xiao tiba, kita akan maju ke depan dan mencoba membuat Tuan Xiao melihat kita. Lakukan saja, ada begitu banyak orang di tempat kejadian, kita harus membuatnya terkesan sebelum kita sempat melakukannya dipilih." Pada saat ini, terjadi percakapan suara pelan antara dua biksu. "Kemungkinannya kecil sekali, nampaknya kemungkinan kalian menemukan pasangan untuk terbang bersama sangat kecil." Fang Yu melirik Su Changge dan berkata, "Ada rumor yang mengatakan bahwa Tuan Xiao sangat santai, saya akan memikirkan cara khusus untuk mendekatinya nanti," kata Su Changge. Keduanya berbicara sebentar. "Tuan Xiao ada di sini." Tak lama kemudian, terdengar suara seru dari samping. Fang Yu mendongak dan melihat gas berbentuk awan putih terbang di udara di depan. Awan putih ini jelas merupakan senjata ajaib. Di atas awan putih, dua sosok berdiri. Salah satu dari mereka mengenakan jubah ungu yang sama dengan murid sekte Taiksu lainnya, sementara yang lainnya mengenakan jubah polos berwarna terang, dengan wajah anggun. Baiyun perlahan turun ke puncak batu langit yang berada di udara. "Anda ramah, saya Jiang Tianhe dari sekte Taiksu, di sebelahnya adalah Tuan Xiao yang telah lama ditunggu-tunggu."
Pria berjubah ungu itu memperkenalkan dengan sungguh-sungguh. Respon antusias langsung terdengar dari bawah. Selanjutnya, saya akan mengundang Tuan Xiao untuk berbicara dengan Anda, dan Jiang akan pergi lebih dulu. Jiang Tian dia mengepalkan tinjunya dan melompat menjauh dari Bai Yun. Di atas awan putih, hanya ada pria berpenampilan anggun, Xiao Ling. Xiao Ling tersenyum dan mengamati orang-orang di bawah. Saat ini, bagian bawah menjadi hidup. Seperti yang dikatakan kedua biksu itu sebelumnya, semua orang berteriak putus asa, bahkan melompat, mencoba membuat Xiao Ling terkesan, dan terpilih. Saat ini, hanya Su Changge dan Fang Yu yang tidak bergerak di seluruh alun-alun. Begini caramu membuatnya terkesan, Fang Yu bertanya sambil menatap Su Changge. Su Changge tersenyum tipis dan berkata, ya, bos, justru sebaliknya. Soalnya, orang-orang di sekitar Anda tidak sabar untuk melompat langsung ke langit, tapi saya berada di tengah keramaian, tenang dan nyaman. Lewat sini, sebaliknya, itu bisa membuat Tuan Xiao memperhatikanku. Berdiri di atas awan putih, Xiao Ling menunduk dan mengarahkan pandangannya pada posisi Su Changge. Su Changge sudah merasakan tatapan Xiao Ling, dan ekspresinya sangat gembira, tapi dia tidak berani menunjukkannya, mencoba berpura-pura tenang dan tenang. Saya telah memilih orang pertama. Kali ini, kata Xiao Ling. Bagian bawah segera menjadi sunyi. Semua orang menantikannya, dan Su Changge sudah mengangkat kepalanya, menunggu saat pengumuman. Tolong, rekan tahu ini. Xiao Ling melihat posisi Su Changge dan mengulurkan tangannya. Cahaya redup berkedip-kedip. Su Changge tampak sangat gembira. Namun, di kaki Fang Yu di sampingnya, awan putih muncul. Kemudian, Fang Yu melayang dan langsung menuju ke depan Xiao Ling. Ada desahan kekecewaan di alun-alun. Su Changge bergumam, seperti yang diharapkan dari bos, berdiri diam, dia dapat menarik perhatian Tuan Xiao. Di udara, Fang Yu dan Xiao Ling berdiri berhadapan. Xiao Ling melambaikan tangan kanannya dengan lembut. Awan putih di bawah kakinya naik, membungkus ruang tempat dia dan Fang Yu berada, tertutup rapat. Apa yang ingin kamu uji? Xiao Ling memandang Fang Yu dan bertanya. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, saya tidak ingin menguji apapun. Bolehkah saya memberikan kesempatan ini kepada orang lain? Aku ingin mengujinya untukmu terlebih dahulu, kata Xiao Ling. Fang Yu sedikit mengernyit. Apakah kamu Fang Yu, musim panas yang terkenal? Xiao Ling tersenyum. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Tapi Xiao Ling di depannya bisa melihat penyamarannya. Jelas sekali, Xiao Ling di hadapannya memang tidak sederhana. Tapi aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk diuji, kata Fang Yu. Itu dia, Xiao Ling mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya berkilat, dan sebuah pena serta selembar kertas putih muncul. Kamu bisa menulis sepatah kata pun di atasnya, biarkan aku melihat apa yang bisa aku pahami. Fang Yu memandangi kertas dan pena, tersenyum, dan berkata, aku benar-benar belum pernah melihat seorang fotografer yang ingin memaksa orang lain melihat fotonya. Aku sangat tertarik padamu, kata Xiao Ling. Tapi aku punya tidak pernah percaya pada Xiangsu, kata Fang Yu sambil mengambil kertas dan pena. Dia mengambil pena dan kertas itu dan menulis sebuah kata. Kata, Yu, atas namanya sendiri. Xiao Ling mengambil kertas itu dan melihatnya dengan cermat untuk beberapa saat, sementara, lalu membelai kata itu dengan tangan kanannya dan menutup matanya. Setelah sekitar setengah menit, dia membuka matanya. Pada saat ini, kedua matanya menjadi transparan. Melihat pemandangan ini, mata Fang Yu sedikit berkedip. Kamu, Xiao Ling memandang Fang Yu, membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi segera menutup mulutnya lagi. Kamu tidak bisa mengatakan apa-apa, kan? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Mungkin, aku bisa memberitahumu tentang pernikahan, kata Xiao Ling. Pernikahan, Fang Yu tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bisa membicarakannya. Dalam ingatanmu, ada orang yang tak terlupakan. Xiao Ling berkata, tidak peduli apa, kamu ingin bertemu dengannya lagi untuk menebus penyesalan yang telah kamu buat sebelumnya. Hati Fang Yu bergetar ketika mendengar kata-kata ini. Jadi, kata Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang Xiao Ling menatap Fang Yu, matanya yang transparan, seolah dia bisa melihat semuanya. Ada pepatah, kalau tidak pernah dilupakan pasti ada gaungnya. Xiao Ling berkata, baru-baru ini,
kamu bertemu seseorang yang sangat mirip dengan orang yang ada dalam ingatanmu dalam beberapa hal. Seringkali, kamu bahkan menganggapnya sebagai orang yang ada dalam ingatanmu. Tetapi jauh di lubuk hati Anda sangat yakin bahwa orang ini tidak ada hubungannya dengan orang yang ada dalam ingatan Anda. Karena itu, pandangan Fang Yu terhadap Xiao Ling telah berubah. Orang ini, sepertinya benar-benar bisa melihat ke dalam hatinya. Yang dimaksud dengan kata-kata ini, adalah Leng Sun Suang dan Jiru Mei. Mata Xiao Ling perlahan kembali menjadi hitam. Dia menatap Fang Yu dengan sedikit keterkejutan di matanya, dan berkata, nasibmu berbeda. Aku bisa saja berbicara banyak denganmu, tapi sekarang aku hanya bisa berkata begitu banyak. Kata-kata ini mengingatkan Fang Yu pada lelaki tua Yanzhen, yang juga mengucapkan kata-kata serupa. Mereka sepertinya bisa melihat beberapa rahasia Fang Yu, tapi mereka tidak bisa menceritakannya. Apa ini? Apa yang bisa menghentikan mereka mengucapkan beberapa patah kata? Fang Yu sedikit kesal, seolah merasakan suasana hati Fang Yu. Xiao Ling berkata, tabu itu, aku seorang guru kecil, aku tidak berani menyentuhnya. Tapi sebagai seorang fotomaster, aku malah berakhir seperti ini, salah banget. Jadi, aku berani bilang satu hal lagi. Petik 2, garis pernikahan kalian sangat panjang. Walaupun banyak liku-likunya, tapi itu sama sekali belum rusak. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda tidak akan pernah melupakannya dan akan ada gaungnya. Setelah mengatakan ini, Xiao Ling melambaikan tangan kanannya, dan awan putih di sekitarnya menghilang. Tuan Xiao selesai membaca foto itu. Alun-alun di bawah, sekali lagi berisik. Hitung saja orang yang berdiri di sampingku, dia sangat percaya pada fisiognomimu. Fang Yu berkata pada Xiao Ling. Karena ini adalah permintaan Tuan Fang, tentu saja saya akan mengikutinya. Xiao Ling tersenyum. Fang Yu menatap Xiao Ling dalam-dalam, lalu berbalik dan melompat dari awan. Kali ini, Xiao Ling memandang Su Changge di tengah kerumunan dan mengangkat tangannya. Su Changge terbang tak terkendali dan mendekati Xiao Ling. Giliranku, Su Changge sangat gembira. Di alun-alun, terdengar desahan lagi. Fang Yu tertinggal di belakang batu langit yang bertanya-tanya. Sambil melihat foto di atas, dia akhirnya teringat di mana dia pernah melihat nama Taixu Zong. Itu ada di dokumen yang diberikan Bai Konggu padanya. Taixu Zong, lapangan UMN. Ini adalah alamat pintu masuk reruntuhan kuno. Dan lapangan UMN adalah alun-alun kecil yang berada saat ini. Tidak ada tempat khusus lain di alun-alun ini, yang ada hanya batu oval besar ini. Ditambah dengan perasaan aneh yang diberikannya pada Fang Yu. Hampir dapat dipastikan batu inilah yang menjadi kunci terbukanya peninggalan purbakala tersebut. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di batu langit. Jejak rasa dingin mengalir ke tubuh Fang Yu melalui telapak tangannya. Perasaan ini jelas tidak normal. Apakah pintu masuk reruntuhan kuno berupa batu besar? Fang Yu berpikir sejenak, keluar dari kerumunan, mengeluarkan ponselnya dari saku celananya, dan menelepon Su Lengyun. 5 menit kemudian, Fang Yu menutup telepon dan melihat ke arah Qitianxi di depan lagi, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia meminta Su Lengyun untuk mengeluarkan peta yang dia gambar dari cincin halus dan memeriksa jam buka reruntuhan kuno di Taixu Zong. Tanggal 19 Februari pukul 14. Tepat hari ini juga merupakan reruntuhan kuno kedua yang dibuka pada bulan Februari. Menurut dokumen itu, akan ada 5 reruntuhan kuno yang dibuka dalam 11 hari ke depan. Jam 2 siang, sekarang jam 1.50. Fang Yu melihat waktu di ponselnya sebelum masuk ke kerumunan lagi. Sebelum sampai di batu langit, Fang Yu langsung membuka mata wawasannya. Saat penglihatannya berubah, wajah Fang Yu juga sedikit berubah. Dia melihat tubuh bayi sebenarnya meringkuk di dalam batu oval ini. Meski dalam bidang penglihatan, hanya garis luar yang bersinar dengan cahaya redup yang terlihat. Namun Fang Yu yakin ini adalah tubuh bayi. Tubuhnya meringkuk menjadi bola, dan perutnya muncul secara teratur, dengan sedikit bergelombang. Dia bernapas. Di dalam batu yang tertutup rapat, apakah ada bayi yang hidup? Mata Fang Yu sedikit terkejut, dia memperbesar dan fokus pada kepala bayi itu. Bayi itu tampak tertidur, tidak bergerak, tidak ada yang istimewa kecuali nafasnya yang lembut. Namun ada seorang bayi yang tertidur di sebuah batu besar yang belum diketahui sudah berapa tahun keberadaannya. Hal ini nampaknya sangat aneh. Fang Yu menatap wajah bayi itu sambil berpikir. Namun dalam sekejap, mata bayi itu tiba-tiba terbuka.
Dua lampu merah, berkelap-kelip. Di bidang penglihatan Fang Yu, bayi itu benar-benar menyeringai dan tersenyum padanya. Dikombinasikan dengan mata merahnya, senyuman ini cukup tajam. Fang Yu menyipitkan mata sedikit tanpa menghindari pandangannya, hanya menatap bayi itu. Bayi itu tidak melakukan apapun, hanya menatap lurus ke arah Fang Yu. Menakjubkan, untuk bayi ini, Fang Yu hanya merasakan hal ini. Cahaya yang bersinar dari matanya bukanlah merah, tapi darah. Dalam VCI of Insight, perasaan berdarah sangat kuat. Apa ini? Setelah menatap bayi itu beberapa saat, Fang Yu menoleh ke belakang, mengeluarkan ponselnya. Dan melihat jam lagi. Sekarang jam 13.55. Masih ada waktu 5 menit untuk sampai di dokumen tempat reruntuhan kuno dibuka. Tapi batu ini, apakah itu benar-benar pintu masuk ke reruntuhan kuno? Pintu masuk ke reruntuhan kuno di depan benar-benar berbeda dari yang ada di depannya. Meski sebagian pintu masuknya berada di lapangan bersalju dan sebagian lagi di laut, namun semua tempat itu dapat diakses. Batu Wentian di depannya hanyalah sebuah batu besar berbentuk oval. Di mana pintu masuknya? Dan tanyakan apa peran bayi beraroma jahat di batu langit ini. Fang Yu mengerutkan kening, semakin dia memikirkannya, semakin banyak hal yang salah. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan segera mencapai 1,57. Saat ini, Xiao Ling, yang berada di urutan teratas pertanyaan, sudah melihat foto Su Changde. Saat Su Changde terjatuh, Xiao Ling juga terjatuh. Ada suara bingung di sekitar. Bukankah Tuan Xiao terus melihat gambar itu? Baru kemudian kamu melihat 2 orang. Tuan Xiao, bantu saya melihatnya, saya datang dari Daxilin. Tuan Xiao, dalam kebisingan itu, Xiao Ling jatuh ke sisi Fang Yu. Pandangannya juga tertuju pada batu tanya ini. Tuan Fang, batu ini. Xiao Ling berkata dengan tatapan penuh inspirasi, ini sangat salah. Aku tahu. Fang Yu memegang telepon di tangannya, memperhatikan aliran waktu. Masih ada 2 menit. Bos, tahukah kamu bagaimana Tuan Xiao memberitahuku? Su Changde juga datang ke sisi Fang Yu. Dia mengikuti mata keduanya dan memandang ke arah Wen Tianxi. Selain cukup bulat, batu besar di depan saya juga tidak terlalu aneh. Oleh karena itu, dia tidak mengerti mengapa Fang Yu dan Xiao Ling menatap batu ini. Apa yang kamu tunggu? Xiao Ling melirik Fang Yu dan bertanya. Tepat jam 2, kata Fang Yu. Tepatnya jam 2, maksudmu keberadaan di batu ini akan muncul tepat pada jam 2. Xiao Ling bertanya. Fang Yu menoleh dan menatap Xiao Ling, dan bertanya, apakah kamu juga tahu bahwa ada sesuatu di dalam batu ini? Aku khawatir itu bukan sesuatu, tapi bayi. Xiao Ling menyipitkan mata dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak bisa melihat seperti apa, tapi itu membuatku merasa sangat buruk. Tuan Xiao, saat ini, suara di sekitar lebih keras. Jiang Tianhe di pinggiran alun-alun, melihat situasinya kurang tepat, dia segera datang ke alun-alun, di samping Xiao Ling. Tuan Xiao, apakah Anda tidak akan terus melihat foto itu? Jiang Tianhe bertanya dengan ragu-ragu. Hari ini Taixu Zong mengadakan pertemuan ini, yang menarik banyak biksu muda dari berbagai sekte. Xiao Ling hanya melihat mereka berdua, jadi dia harus berhenti, itu pasti akan menimbulkan banyak ketidakpuasan. Namun menghadapi Xiao Ling, Jiang Tianhe tidak berani memaksanya melakukan apapun, jadi dia hanya bisa bertanya dengan ragu-ragu. Aku tidak bisa menontonnya untuk sementara. Xiao Ling sedang berbicara, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Saat ini, awan tebal melayang di langit, menutupi banyak sinar matahari. Visinya sudah keluar, dunia berubah. Xiao Ling mengangkat tangan kirinya, wajahnya menjadi pucat di antara jari-jarinya yang terjepit. Master Sekte Jiang, tolong segera evakuasi anak-anak muda ini dari alun-alun. Xiao Ling menoleh dan berkata pada Jiang Tianhe. Mendengar permintaan ini, Jiang Tianhe tertegun sejenak, dan kemudian dia tampak malu dan berkata, jika Tuan Xiao tidak ingin terus melihat gambar itu, maka saya akan membiarkan mereka memulai pertemuan normal. Lagi pula, banyak orang datang dari jauh, biarkan saja mereka, aku khawatir tidak benar untuk pergi. Master Sekte Jiang, aku tidak bermaksud begitu. Xiao Ling mengerutkan kening dan berkata, roh jahat akan muncul di sini, semua orang harus dievakuasi, jika tidak mereka akan terkena dampaknya. Roh jahat itu muncul, wajah Jiang Tianhe sedikit berubah, lalu dia tersenyum, dan berkata, ini tidak mungkin. Tuan Xiao,
Sekte Taiksu kami telah berdiri di Xiaodongshan selama 500 tahun. Kami sangat mementingkan mengumpulkan kebaikan di hari kerja, dan semacamnya sesuatu tidak akan pernah terjadi. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Jika Anda tidak ingin darah mengalir di sini, sebaiknya Anda mengevakuasi massa. Fang Yu memandang Jiang Tianhe dan berkata dengan ringan. Jiang Tianhe memandang Fang Yu, mengerutkan kening, ekspresinya tidak senang, dan berkata, siapa kamu? Beraninya kami mengutuk Taiksu Zong kami seperti ini. Fang Yu menghela nafas tak berdaya, lalu menarik Xuan Ran, memperlihatkan wajah aslinya. Saya Fang Yu. Jika Anda tidak mengevakuasi kerumunan, saya akan menghancurkan Anda Sekte Taiksu, kata Fang Yu. Melihat wajah ini, ekspresi Jiang Tianhe berubah drastis, dan dia mundur beberapa langkah. Saat pertemuan diadakan hari itu, dia juga ada di sana dan menyaksikan kengerian Fang Yu. Dia tidak pernah menyangka Fang Yu akan muncul di hadapannya dengan cara seperti ini. Kamu, wajah Jiang Tianhe pucat, dia menatap Fang Yu dengan ngeri gelombang www.novelringan.com gelombang dan tidak dapat berbicara. Aku akan memberimu 10 detik untuk mengevakuasi kerumunan, 10, kata Fang Yu dengan ekspresi kosong di wajahnya. Jiang Tianhe segera menoleh dan melompat ke udara. Semuanya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tolong segera tinggalkan tempat ini. Jiang Tianhe memucat dan berkata dengan keras. Para biksu muda di bawah banyak berbicara, tetapi tidak ada yang tersisa. Jiang Tianhe memikirkan wajah Fang Yu, mengertakkan gigi, dan berteriak, segera pergi. Kali ini, kelompok biksu muda di bawah terkejut. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka tidak berani bertabrakan langsung dengan Jiang Tianhe dan dengan cepat berpencar. Saat masa dievakuasi, waktu menjadi 1,59 menit. Sebaiknya kamu mundur sedikit. Fang Yu menatap batu langit yang bertanya dan berkata. Saat ini, dia melihat bayi di dalam batu telah berdiri. Xiaoling dan Su Changge saling berpandangan dan mundur. Jiang Tianhe di udara mundur ke udara dan melihat situasi di depannya. Dia masih bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Waktu berlalu setiap menit. Tak lama kemudian, pada pukul 2, saatnya pun tiba. Fang Yu memandangi batu besar di depannya, matanya sedikit redup. Ada keheningan di sekitar, dan batu besar itu tetap tidak bergerak seperti sebelumnya. Setelah menunggu lebih dari 10 detik, masih tidak ada gerakan. Su Changge mengerutkan kening dan hendak berbicara. Retakan. Pada saat ini, retakan muncul di permukaan batu besar. Semakin banyak retakan, 1, 2, 3. Boom! 2 detik kemudian, batu itu meledak. Ketika puing-puing terciprat, sesosok muda bergegas keluar, bergegas menuju Fang Yu terdekat, ledakan. Sosok ini seperti peluru daging dan datang ke tubuh Fang Yu dalam sekejap. Fang Yu sudah siap. Di antara percikan api dan batu api, waktu seolah berhenti. Fang Yu dapat dengan jelas melihat bahwa ini adalah bayi jahat di depannya. Dia tidak memiliki rambut, 2 mata besar berlumuran darah, dan ada senyuman jahat di wajahnya. Yang paling mencolok adalah, di bagian atas kepalanya terdapat tanda berwarna hitam dan berbentuk spiral. Dia hanya meringkuk menjadi bola dan menabrak Fang Yu. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan berdiri di depannya. Ledakan, sebuah kekuatan besar datang. Seolah-olah bukan bayi yang menabrak tangan itu, melainkan meteorit dari langit. Tusuk, Fang Yu dengan cepat mundur ke belakang, dan bahkan retakan besar muncul di tanah di bawah kakinya. Hahaha, bayi jahat itu berdiri di udara sambil memegangi perutnya, dan tertawa terbahak-bahak dengan mulut terbuka. Semburan tawa ini terdengar sangat kekanak-kanakan, namun tidak memiliki kepolosan seperti bayi normal, malah terasa penuh kejahatan. Xiaoling menatap bayi jahat itu dengan mata menakjubkan dan wajah tegang. Di udara di samping, Jiang Tianhe merasa ngeri. Meminta batu langit meledak lebih lama dari keberadaan Taiksu Zong mereka, dan seorang bayi keluar darinya. Sampai saat ini dia belum bereaksi, apa yang terjadi. Namun saat ini, tawa bayi jahat itu berhenti tiba-tiba. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Xiaoling. Melihat pemandangan bayi jahat, Xiaoling langsung merasakan kulit kepalanya mati rasa dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Dia mengangkat tangan kirinya, dan terjadilah semburan cahaya. Ledakan. Pada saat ini, bayi jahat itu berlari ke arahnya. Xiaoling mengertakkan gigi dan mengangkat tangan kirinya. Simbol geng sejati. Cahaya biru yang kuat bersinar dari tangan kirinya.
Sebuah rune yang sangat rumit meledak dari tangan kirinya dan menuju ke arah bayi jahat itu. Dalam sekejap, bayi jahat itu menerobos rune dan mendatangi tubuh Xiaoling. Hihihi, Xie Ying memandang Xiaoling, yang pucat di depannya, dan tertawa terbahak-bahak. Di saat yang sama, dia menamparkan Xiaoling. Xiaoling melangkah mundur, menghindari tamparan itu. Tapi masih ada banyak kekuatan, dan itu menghantamnya. Engah, Xiaoling memuntahkan seteguk darah dan terjatuh. Bayi jahat itu tertawa lagi dan lagi, semburan gas merah keluar dari tubuh mudanya, bercampur dengan bau darah. Saat ini, Su Changge sadar akan bahayanya. Tangan kirinya terbuka, dan benda bulat hitam muncul di telapak tangannya. Su Changge melempar bola hitam itu ke tanah. Ledakan, saat bola hitam berbunyi, kabut hitam tebal langsung meledak. Tawa bayi jahat berhenti, dan dia melihat kabut hitam yang menyebar dengan cepat ke samping, seolah dia terkejut, dan kemudian tersenyum lagi di wajahnya. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Jiang Tianhe di udara. Jiang Tianhe gemetar, dan rambutnya berdiri. Dia berbalik dan berlari, menggunakan seluruh kekuatannya. Ledakan, kultivasi Jiang Tianhe di puncak tahap dewa pecah dan terbang secara tiba-tiba. Saat ini, bayi jahat itu tidak bermaksud untuk maju dan mengejar. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengarahkan jari telunjuk kecilnya ke arah Jiang Tianhe yang melarikan diri dengan cepat. Memanggil, kilatan lampu merah menyala. Jiang Tianhe, yang berada puluhan meter jauhnya, hanya merasakan kesemutan di dadanya. Segera, dia merasakan kehilangan besar ki sejati di tubuhnya, sampai dia tidak dapat mempertahankan penerbangannya dan jatuh dari udara. Hihihi, bayi jahat menyaksikan Jiang Tianhe jatuh dari langit dan menari sambil tertawa. Kamu tampak sangat bahagia, sebuah suara muncul di telinganya. Wajah Xie Ying berubah, dan dia tiba-tiba menoleh. Ledakan, Fang Yu menamparkan wajah Xie Ying dengan tamparan. Seluruh tubuh bayi jahat itu terbang seperti bola bowling. Boom! Bayi jahat itu menabrak bukit yang jaraknya 100 meter dan meraung. Bos! Su Changge kehabisan kabut hitam, ekspresinya kaget. Pergilah dan lihat situasi Xiaoling dan Jiang Tianhe, kata Fang Yu. Oke, bos, bayi laki-laki ini. Su Changge bertanya dengan mata terbuka lebar. Aku tidak tahu apa itu bukan hal yang baik, kata Fang Yu. Ledakan, saat keduanya berbicara, bukit di kejauhan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Seluruh bukit runtuh. Tubuh yang terbungkus lampu merah muncul dari asap dan debu. Lebih baik menjauh dari sini. Fang Yu berkata pada Su Changge lagi, menendang kakinya dan bergegas menuju bayi jahat di depannya. Saat ini, bayi jahat di udara berkembang pesat. Darah yang memancar dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Memanggil. Detik berikutnya, Fang Yu muncul di depan bayi jahat itu. Melihat bayi jahat ini dari dekat, Fang Yu dapat memastikan, jejak di atas kepala bayi jahat itu adalah bentuk spiral sederhana. Pada saat ini, bayi jahat itu sedang menatap Fang Yu, darah di kedua matanya yang besar sangat menakutkan. Siapa kamu? Kenapa kamu keluar dari batu? Fang Yu bertanya. Bayi jahat tidak berbicara, tinjunya mengepal, dan auranya menjadi semakin kuat, seolah dia sangat marah. Langit semakin gelap. Cuaca yang semula cerah tiba-tiba menjadi awan gelap, kilat dan guntur. Aku tidak pernah memukuli anak-anak, tapi menurutku kamu tidak normal, jadi, maafkan aku. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkan tinjunya ke arah bayi jahat itu. Bayi jahat itu mengangkat kedua tinjunya pada saat yang sama dan bertabrakan dengan tinju Fang Yu. Ledakan, 3 tinju saling bertukar, dan suara keras terdengar. Kekuatan teror menyebar. Fang Yu terbang lebih dari 10 meter, merasa sedikit mati rasa di tangan kanannya. Bayi jahat itu terjatuh kembali seperti bola meriam. Boom! Tubuh bayi jahat itu menabrak dasar pegunungan di belakang Taixuzong. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan bergegas ke depan. Selain baunya yang jahat dan berdarah, bayi jahat ini punya keistimewaan. Itulah nafas zaman. Ini adalah perasaan yang tak terkatakan, tapi makhluk purba hanya memancarkan nafas zaman kuno. Bayi jahat di depannya bernafas seperti itu. Apa itu? Fang Yu berpikir sambil mendekati tempat bayi jahat itu jatuh. Ledakan. Di antara pikiran-pikiran itu, semburan energi mengandung kekuatan pemusnahan. Sosok Fang Yu melintas, dengan mudah menghindari pukulan itu. Tapi saya tidak menyangka setelah energi ini,
bayi jahatlah yang menyerang. Engah, bayi jahat itu memukul perut Fang Yu dengan kepalanya, mengeluarkan suara yang tajam. Pada saat yang sama, tinju Fang Yu menyatu dan menghantam. Itu mengenai punggung bayi jahat itu. Ledakan, dengan suara teredam, bayi jahat itu langsung jatuh. Dan Fang Yu juga terlempar mundur beberapa meter karena pukulan itu. Boom! Bayi jahat itu menghantam tanah, menyebabkan tanah dalam radius 100 meter terpengaruh dan runtuh. Kesadaran ilahi Fang Yu mengunci posisi bayi jahat itu, dan juga dengan cepat jatuh ke bawah. Bayi jahat itu baru saja bangun dari tanah yang tenggelam. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang ketika saya melihat ke atas, saya melihat kaki kanan Fang Yu. Xie Ying segera mengangkat tangannya untuk menahan kaki ini. Ledakan, kekuatan Fang Yu terlalu tirani, dan seluruh tubuh Xie Ying langsung diinjak olehnya. Ledakan, terjadi ledakan lagi. Ia sudah jatuh ke tanah beberapa meter di bawah tanah, dan pecah lagi. Dan tubuh bayi jahat itu tidak terlihat lagi. Tapi kaki kanan Fang Yu bisa dirasakan. Bayi jahat itu berusaha untuk keluar dari tanah dengan paksa. Tapi Fang Yu menginjaknya dengan keras. Jika kamu melompat keluar dari batu, aku akan membiarkanmu kembali ke tanah. Lingkungannya serupa. Jangan terlalu melawan. Fang Yu mencibir. Oh, bayi jahat itu menjerit marah, dan aura di tubuhnya kembali melejit. Boom! Tanah di bawah kaki Fang Yu meledak lagi. Selama periode ini, tubuh bayi jahat terungkap. Karena tidak ada daratan, Fang Yu dan bayi jahat saling berhadapan di udara. Pada saat ini, bayi jahat masih meletakkan tangannya di atas kepalanya, bersaing dengan kaki kanan Fang Yu. Fang Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan bayi jahat itu terus meningkat. Kekuatan-kekuatan ini telah melampaui semua manusia yang pernah dilihat Fang Yu. Menurut logika normal, bayi yang tampaknya baru berusia beberapa bulan tidak akan pernah memiliki kekuatan sekuat itu. Apa? Bayi jahat, meraung, dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Fang Yu memanfaatkan kekuatannya untuk naik ke udara. Bayi jahat menatap sosok Fang Yu, membuka tangannya, telapak tangan menghadap ke atas, dan mengepalkannya menjadi cakar. Boom! Pada saat ini, kerikil dan tanah di sekitarnya terangkat. Kerikil dan lumpur ini berkumpul di udara, dari segala arah, seperti tentakel gurita, bergegas menuju Fang Yu di udara. Ledakan, suara keras terdengar di udara. Fang Yu menerobos aliran bumi dengan mudah dan naik lebih tinggi ke udara. Guntur dan kilat menyambar di langit. Fang Yu melirik ke langit, mengingat mantra setengah surgawi yang dia gunakan saat itu. Jue Guntur Dewa 9 Surga. Mulut Fang Yu mengucapkan Fa Jue, tangannya menyatu. Terakhir kali saya menggunakan teknik ini, ada sedikit masalah. Tentu saja, murai pada akhirnya terbunuh. Fang Yu tidak tahu apa yang harus dilakukan saat dia menggunakan teknik ini lagi kali ini. Setelah membaca formula ajaib, Fang Yu membuka tangannya sedikit, dan jejak guntur dan kilat muncul di dalamnya. Sama seperti terakhir kali, tidak ada aura Dewa Petir 9 Surga. Tapi sesaat kemudian, bising, di tangan Fang Yu, bola petir besar muncul. Cahaya biru berkedip, dan kekuatan guntur yang menakutkan terkandung di dalamnya. Cahaya biru yang kuat membuat mata Fang Yu tampak biru. Fang Yu mengunci bayi jahat di bawah, dan kedua telapak tangannya keluar. Ledakan, bola cahaya guntur berubah menjadi guntur besar dengan radius lebih dari 10 meter, meledak ke arah bayi jahat di bawah. Tidak ada yang bisa mengelak dengan kecepatan cahaya. Boom! Hampir dalam sekejap, bayi jahat dibombardir oleh guntur Dewa 9 Surga dan tenggelam dalam kekuatan guntur. Tanah di bawahnya terus meledak. Kekuatan dahsyatnya menyebar dan menyebar hingga ratusan meter dalam radius. Berbagai bangunan di Taixuzong, hutan dan pegunungan di sekitarnya, telah runtuh. Pada saat ini, Su Changge, memegang Xiaoling dengan tangan kirinya, dan memeluk Jiang Tianhe yang tidak sadarkan diri dengan tangan kanannya, sedang berjuang untuk berlari ke depan. Mendengar suaranya, dia menoleh dan melihat pemandangan yang tak terlupakan. Di bawah awan gelap, sosok yang bersinar dengan cahaya keemasan mengeluarkan guntur seperti hukuman dari surga. Cahaya yang kuat menerangi langit mendung. Di bawah ada reruntuhan, ada asap dan debu yang mengepul, percikan puing-puing. Tanah masih bergetar hebat. Adegan ini tidak pernah muncul dalam mimpi. Apakah ini kekuatan dari kekuatan tertinggi? Mengerikan. Seolah-olah akhir itu akan segera tiba. Ketika Su Changge terkejut, ledakan kekuatan menyebar ke depan,
meledakkan dia dan dua orang di sekitarnya ke depan lagi. Namun di ruang sekitarnya, kekuatan guntur masih ada. Sila, ada guntur dan kilat kecil di mana-mana, terus-menerus berkedip. Fang Yu berdiri di udara, memandangi reruntuhan di bawah. Pada saat ini, seluruh sekte Taixu telah menjadi lubang raksasa yang tenggelam. Posisi terdalamnya mungkin mencapai ratusan meter di bawah tanah. Melihatnya dari kejauhan saja, orang akan mengira ini adalah jejak meteorit yang mendarat dari luar langit, bukan buatan manusia. Di bagian terdalam dari pusat lubang raksasa, kesadaran Fang Yu mengunci tubuh kecil. Bayi jahat, di bawah pemboman guntur ilahi yang menakutkan tadi, tubuh bayi jahat itu tetap utuh. Terlihat kekuatan fisiknya sangat tinggi. Pada saat ini, bayi jahat itu terbaring di tanah, tidak bergerak. Tapi Fang Yu tahu bahwa bayi jahat itu belum mati. Setelah pukulan tadi, aura di tubuhnya naik bukannya turun. Situasi ini cukup jarang terjadi. Fang Yu menukik ke bawah. Saat dia jatuh, Xie Ying tiba-tiba membuka matanya dan melihat Fang Yu jatuh di udara. Dia membuka mulutnya, dan bola energi bersinar merah terkondensasi di depan mulutnya. Ledakan, bola energi langsung berubah menjadi sinar dan meledak ke arah Fang Yu. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan melipat tangan di depannya. Desir, Fang Yu dengan paksa memecahkan pancaran energi dan langsung menukik ke arah bayi jahat di bawah. Bayi jahat itu membuka mulutnya, dan meriam energi berlanjut. Namun merasakan pendekatan Fang Yu, dia tampak sedikit panik, dan segera menutup mulutnya. Saat ini, Fang Yu sudah tiba di depannya. Ledakan, Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, cahaya keemasan yang kuat muncul, dan memukul wajah Xie Ying dengan tinju. Meskipun bayi jahat melawan dengan kedua tangannya, kekuatan Fang Yu masih hancur, dan langsung jatuh. Fang Yu segera mengikuti. Pada periode waktu berikutnya, Fang Yu mulai mengalahkan bayi jahat itu. Pukulan dengan satu pukulan, segera tindak lanjuti, lalu lanjutkan ke pukulan berikutnya. Di udara yang redup, seseorang dapat melihat cahaya keemasan dan cahaya merah yang terus berkedip. Setiap detiknya, kedua pancaran cahaya tersebut berada pada posisi yang berbeda. Bang, 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 ada suara berisik di udara. Begitu berada dalam ritme ini, bayi jahat tidak dapat lagi bersaing dengan Fang Yu dan jatuh ke dalam situasi pemukulan sepihak. Ledakan, setelah lebih dari 100 serangan, Fang Yu berhenti menyerang. Saat ini, aura di tubuh bayi jahat itu masih belum melemah. Dia menatap Fang Yu, aroma darah dari tubuhnya menjadi lebih kuat, tinjunya mengepal, dan dia mengeluarkan raungan marah. Namun terlihat jelas ada luka di tubuhnya. Sudut mulutnya berdarah, dan ada noda darah di bagian atas kepala. Kamu bayi berkepala besar jauh lebih sulit dari yang kukira, kata Fang Yu. Xie Ying memelototi Fang Yu, tiba-tiba bergegas ke depan, mulutnya terbuka, seolah ingin menggigit leher Fang Yu. Fang Yu bereaksi sangat cepat, dan segera mundur dari kedua posisi tersebut. Di saat yang sama, dia mengangkat kaki kanannya. Dengan kekuatan fisikmu, paling cocok dijadikan karung pasir. Fang Yu tersenyum dingin dan melemparkan kaki kanannya ke udara. Ledakan, tubuh bayi jahat itu seperti bola, ditendang oleh Fang Yu hingga terbang menjauh. Sudah waktunya untuk menyingkirkannya. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya. Meskipun dia masih belum tahu apa-apa tentang identitas bayi jahat, seperti yang dia katakan kepada Su Changge sebelumnya. Bayi jahat ini jelas bukan hal yang baik. Itu bukan hal yang baik, jadi wajar saja harus dihilangkan. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, dan cahaya perak mekar di tangannya. Tombak langit muncul di tangan kanannya. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, jantungnya bergerak. Di atas tombak suci di langit, Li Huo merah emas menyala. Untuk menghadapi makhluk tak dikenal, jurus pamungkas ini membutuhkan 100 pemikiran. Fang Yu mengepalkan tombak suci di langit dan melemparkannya ke arah bayi jahat itu. Memanggil, tombak suci langit yang berkobar dari api meledak ke udara secepat kilat. Bayi jahat yang terbang terbalik itu seolah merasakan nafas kematian, wajahnya berubah drastis. Dia segera membuka mulutnya. Bas! Di mulutnya, sebuah manik seukuran ibu jari dan bersinar dengan cahaya merah muncul. Manik ini berubah menjadi lampu merah dan membungkusnya di sekitar bayi jahat itu. Tubuh bayi jahat menyusut terlihat dengan mata telanjang hingga menghilang. Memanggil, Celestial Halberd tiba-tiba melewati lokasi asli bayi jahat,
namun menembus ke udara. Rangkaian aksi ini terjadi antara lampu listrik dan batu api. Setelah menembus udara, Sky Celestial Halberd berputar lagi, sepertinya masih mencari keberadaan targetnya. Tapi setelah beberapa saat, ia terbang menuju ke arah Fang Yu. Fang Yu berdiri diam, mengerutkan kening. Bayi jahat itu mungkin akan melarikan diri, seperti yang dia prediksi, dan dia telah melepaskan kesadaran spiritualnya, yang mencakup radius 3 km. Tapi yang tidak dia duga adalah, bayi jahat menghilang tidak hanya dengan cepat, tapi juga tanpa meninggalkan jejak. Bahkan jika bayi jahat telah dikurung oleh indera ilahi dan tidak ada apapun yang disembunyikan, mereka tidak menyadarinya sedikitpun. Bayi jahat sepertinya meninggalkan dunia ini dalam sekejap, menghilang tanpa terlihat. Pada saat ini, Sky Celestial Halberd telah terbang kembali ke tubuh Fang Yu. Li apinya masih menyala, pikiran Fang Yu membuat Li Huo menjauh. Sky Celestial Halberd juga kembali ke tubuh Fang Yu. Kemana perginya bayi jahat itu? Fang Yu berpikir sejenak, menutup matanya, dan melepaskan kesadaran rohaninya lagi. Informasi dalam jarak beberapa kilometer dari Fang Yu mengalir ke otak Fang Yu. Nafas bayi jahat telah hilang sama sekali. Dia berhasil melarikan diri. Fang Yu membuka matanya dan melihat ke bawah. Di bidang penglihatan, hanya ada lubang. Pertarungan dengan bayi jahat telah menghancurkan seluruh sekte Taiksu hingga rata dengan tanah. Fang Yu berpikir sejenak, berbalik dan bergegas ke arah tertentu. Su Changge duduk di tanah, melihat pemandangan di depannya dengan sedikit lesu. Xiao Ling ada di sampingnya, membaca www, ukansu.com memegangi dadanya, wajahnya pucat. Setelah beberapa detik, sesosok tubuh jatuh dari langit dan mendarat di depan mereka. Itu adalah Fang Yu. Bos, Su Changge segera berdiri. Xiao Ling memandang Fang Yu dengan ekspresi serius, dan bertanya dengan suara yang dalam, bayi ini. Dia melarikan diri, kata Fang Yu. Wajah Xiao Ling berubah lagi, dan dia berdiri dengan susah payah, dan berkata, aku harus kembali dan menghitung, bayi ini memberiku firasat yang sangat buruk. Firasat buruk, Fang Yu bertanya dengan cemberut. Petik 2. Kemunculannya mungkin hanya permulaan. Xiao Ling berkata dengan sungguh-sungguh. Mata Fang Yu sedikit berubah saat mendengar kata-kata Xiao Ling. Xiao Ling mengepalkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Fang Yu memandang Jiang Tianhe yang terbaring di tanah. Su Changge mengikuti pandangan Fang Yu, baru kemudian dia memikirkan Jiang Tianhe yang pingsan dalam keadaan koma. Dia segera melangkah maju, berjongkok, dan membalikkan tubuh Jiang Tianhe yang tergeletak di tanah. Jiang Tianhe saat ini, wajahnya pucat, tanpa bekas darah. Master Sekte Jiang, panggil Su Changge. Jangan berteriak, dia sudah mati, kata Fang Yu. Apa? Su Changge tertegun sejenak, dan segera mengulurkan tangannya untuk merasakan nafas Jiang Tianhe. Memang tidak ada pernapasan. Meridian dipecah sedikit demi sedikit, dan sebagian besar darah di pembuluh darah menguap. Dalam hal ini, mustahil bagi manusia untuk bertahan hidup. Itu hanya sebuah pukulan. Bayinya baru saja menerima pukulan. Master Sekte Jiang telah meninggal. Su Changge bergumam dengan takjub di matanya. Bayi jahat itu tidak mudah, aku harus kembali dan memeriksa informasinya, kata Fang Yu. Fang Yu pasti pernah melihat tanda pusaran air hitam di atas kepala bayi jahat itu di suatu tempat. Dengan kesan ini, sangat mungkin untuk mengetahuinya. Ketika Fang Yu meninggalkan Xiao Dongshan sudah dalam keadaan kacau. Gerakan yang dihasilkan ketika Fang Yu dan Xie Ying bertempur, menyebabkan sekte di sekitar sekte Taiksu ketakutan dan mengevakuasi para murid satu demi satu. Setelah benar-benar tenang, banyak sekte mengirimkan tim untuk menyelidiki situasinya. Fang Yu segera kembali ke rumah. Sebelum pergi, dia secara khusus meminta Su Changge pergi ke Villa Yinlin untuk menemui Huaixu dan memberitahu Huaixu apa yang terjadi hari ini. Setelah Fang Yu kembali ke mansion, dia langsung pergi ke gedung kitab suci Buddha. Lalu dia memanggil lonceng angin kecil. Tuan, mereka baru saja selesai memberi makan sapi dan ingin istirahat. Xiao Feng berpadu bergumam. Fang Yu mengabaikan lonceng angin kecil, berjalan ke meja, mengeluarkan selembar kertas putih, dan menggambar tanda spiral hitam di kepala bayi jahat di atas kertas. Apakah kamu melihat tanda ini? Bantu aku menemukan tanda ini di antara semua buku. Tidak harus 100% sama,
yang penting mirip, kamu bisa mengeluarkan buku itu secara terpisah, kata Fang Yu. Little Wind Chime melihat sekilas kesasarannya, lalu melihat kembali ke lusinan rak buku. Tuan, begitu banyak buku, apakah kamu akan membuatku lelah? Xiao Feng berpadu berteriak, aku akan mencarinya bersamamu. Kamu bertanggung jawab untuk lantai pertama, aku akan pergi ke lantai 2, lalu pergi ke lantai 3 setelah mencari. Xiao Feng Chime melihat tanda di kertas putih, menatap punggung Fang Yu dengan marah, lalu menghela nafas berat. Selanjutnya, tuan dan pelayan mulai membaca dengan panik. Jangan lepaskan semua buku kuno, meski hanya sekedar kumpulan mitos dan legenda. Namun koleksi bukunya terlalu banyak, dan masih sangat sulit menemukan pola dari luasnya lautan buku. Suatu sore berlalu, satu malam berlalu, dan satu hari lagi berlalu. Baik Fang Yu maupun Xiao Fengling tidak meninggalkan perpustakaan selama 2 hari 2 malam berturut-turut. Pada hari ketiga, Fang Yu dan Xiao Fengling mencari di lantai 3. Pada pukul 2.30 siang, Xiao Fengling membalik halaman ketiga buku di tangannya dengan ekspresi lelah, dan tiba-tiba wajahnya berubah. Dia tidak percaya, dia segera mengeluarkan kertas yang dicetak secara spiral dari saku celananya, membandingkannya, dan terlihat sangat gembira. Sang penyelenggara, lonceng angin kecil menoleh dan berteriak keras. Saat ini Fang Yu berada di sisi lain lantai 3, membolak-balik buku. Lonceng angin kecil menutup buku di tangannya dan berlari mendekat. Tuan, saya menemukannya. Fang Yu mendengar suara itu dan berdiri. Xiao Feng Chime berlari ke arahnya dan menyerahkan buku itu kepada Fang Yu. Tuan, ada tanda itu di halaman ketiga buku ini. Lonceng angin kecil mengangkat kepalanya dan berkata. Fang Yu melirik sampul buku itu. Buku ilustrasi antar ras. Melihat judul bukunya, mata Fang Yu sedikit bergerak. Dia segera membuka buku itu dan membuka halaman ketiga. Benar saja, di bagian atas halaman ini terdapat pola jejak spiral berwarna hitam. Dari penampilannya, itu persis sama dengan apa yang dilihat Fang Yu di atas kepala Xie Ying dengan matanya sendiri. Fang Yu segera melihat penjelasan di bawah ini. Tanda spiral hitam, melambangkan gerbang Hades, adalah jejak unik dari Hades kuno, dan hanya muncul pada keluarga kerajaan di dalam Hades. Dalam penjelasan di bawah ini, Fang Yu melamun di kalimat pertama. Dunia bawah tanah kuno, keluarga kerajaan, bayi jahat yang saya lihat hari ini adalah salah satu klan kerajaan dari klan Ming kuno. Ekspresi terkejut muncul di mata Fang Yu. Setelah memikirkannya, Fang Yu terus menunduk. Dalam jangka waktu tertentu, dunia bawah adalah penguasa ras alien dan menindas 10.000 ras. Namun, karena garis keturunan bangsawan, perselisihan sipil segera muncul, dan gesekan internal hingga keruntuhan hanya berumur pendek. Petik 2. Hanya ada 2 kalimat pendek tentang catatan kuno klan Ming. Tapi 2 kata ini sangat mengejutkan Fang Yu. Bayi jahat itu ada di batu langit. Dan waktu dia bangun sama persis dengan waktu yang tercatat di dokumen yang diberikan Bai Konggu padanya. Ini juga menunjukkan bahwa, catatan waktu pada file tersebut mungkin tidak semua reruntuhan kuno dibuka. Ini mungkin juga merupakan masa kebangkitan ras alien di zaman kuno. Kebangkitan ras asing, arus deras akan datang, era pemulihan besar. Kata-kata muncul di benak Fang Yu. Kata-kata yang diucapkan Xiaoling kepada Fang Yu sebelum pergi, juga terdengar lagi. Munculnya bayi jahat itu mungkin hanya permulaan. Fang Yu menatap tanda spiral hitam di buku itu, tanpa memalingkan muka. Xiao Fengling menatap Fang Yu, berkedip, dan ingin menanyakan sesuatu, tetapi takut mengganggu Fang Yu, jadi dia menggigit bibir dan menolak berbicara. Pada dokumen itu, akan ada hampir 30 poin waktu, akankah ini waktunya bagi alien untuk bangun? Mata Fang Yu bersinar, dan otaknya bergerak cepat. Tuan rumah, melihat Fang Yu berdiri tak bergerak selama beberapa menit, Xiao Feng Chime tidak bisa menahan diri dan membuka mulutnya dengan tenang. Fang Yu kembali sadar, menutup bukunya, mengusap kepala lonceng angin kecil, dan berkata, kamu kemasi perpustakaannya, aku akan keluar. Setelah berbicara, Fang Yu berjalan keluar. Jauh di dalam pegunungan, di kompleks yang bobrok. Zhen Xiu berdiri di halaman, bermain dengan rumput kering yang tergantung di pagar. Fu Han, berpakaian hitam, berdiri di belakangnya. Apakah kamu melihat proses Fang Yu melawan bayinya? Xiu Zhen bertanya sambil terus bermain dengan rumput yang layu. Saya melihatnya. Fu Han berkata,
keduanya berperang melawan sekte Taiksu di Xiaodongshan, yang menyebabkan banyak kekacauan. Kebangkitan ras alien kuno adalah apa yang diharapkan tuanmu. Zhen Xiu mengangkat kepalanya, sedikit menyipitkan mata, dan berkata, hanya saja, kali ini waktunya belum diumumkan, mengapa Fang Yu tiba di sana tepat waktu. Menurut informasi yang saya kumpulkan, Fang Yu dan rombongan sepertinya sudah tiba di sana lebih awal, dan mereka juga meminta seorang fotografer bernama Xiao Ling untuk melihat mereka. Gelombang www.novelringan.com gelombang kata Fu Han. Tuan Xiu membawa tangannya telentang dan melihat ke depan, senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya, dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, Konggu benar-benar tidak mengecewakanku. Baru saja meninggalkan kantor, dia berbalik dan menjual rahasianya. Apakah menurutmu baik Konggu membocorkan waktu kepada Fang Yu? Fu Han bertanya. Tidak yakin, tapi kemungkinan besar dialah yang melakukannya. Kata Xiu Zhenren. Fu Han tanpa ekspresi dan berkata. Zhen Xiu mengangguk perlahan dan berkata, sebelum membunuh, tanyakan lokasi semua informasi yang dia miliki, dan hancurkan informasi tersebut. Fu Han mengangguk, dan bertanya, Fang Yu mungkin telah diklasifikasikan, apakah itu perlu dihapus pada saat yang sama? Orang asli Xiu menoleh dan menatap Fu Han, dan berkata, kekuatanmu tidak cukup untuk menyingkirkannya. Ekspresi Fu Han tidak berfluktuasi, dan dia berkata, jika ada perintah, saya ingin mencobanya. Petik 2. Sebelum dia melakukan apapun yang merugikan kepentingan dewa kita, jangan pindahkan dia untuk sementara waktu. Xiu Zhen berkata perlahan, bagus. Setelah Fu Han selesai berbicara, dia melompat dan meninggalkan kompleks. Alien kuno, Tuan Xiu menyipitkan mata sedikit, mengangkat tangan kirinya, kilatan cahaya di telapak tangannya, dan sepotong batu giok putih muncul. Ketika batu giok putih itu hancur, awan gas putih naik. Petik 2. Wu Chenzi, apakah kamu memahami ras alien yang muncul hari ini? Tuan Xiu bertanya. Beberapa detik kemudian, suara lama terdengar dari Baiki. Hades kuno, orang yang terbangun hari ini, adalah Putra Hades. Putra Hades. Tuan Xiu bertanya dengan matanya yang bergerak sedikit, rencananya untuk kita. Petik 2. Ini adalah hal yang baik, kebangkitan ras alien menunjukkan bahwa energi spiritual akan segera pulih. Jalan yang telah lama tertutup menuju keabadian harus dibuka kembali. Suara Baiki cukup tenang,